Lin Shenyu berusaha menarik perhatianku. Mengemudi mobil Volkswagen yang catnya kusam. Dengan kecepatan 80 mph, dia menabrak Aston Martin milikku yang hanya ada 3 di dunia. Di hadapan kehancuran di tanah, dia tidak sedikit pun merasa bersalah. Sebaliknya, dia menampilkan wajah polos yang tak berbahaya. Dengan penuh kasih sayang, ia berkata, "Suyang, mobil ini tidak bersih. Menabrak dia, saya sedang menyelamatkan nyawamu di kehidupan sebelumnya. Dan saya percaya pada cerita aneh itu, memegang ular beracun ini di tangan saya. Namun akhirnya menjadi anak perawan yang saudara laki-laki menguras semua sumsum tulangnya, menumpahkan mayatnya di padang gua. Walau hidup sekali, melihat wanita ini yang berpikir dia memegang naskah, saya tersenyum. Karena kau ingin berakting, aku akan menemanimu bermain sampai menghabiskan semua harta, beraksi hingga kau tak dapat pulih lagi." Tiba terdengar dentuman keras, seolah-olah meledak di telingaku, bahkan lantai di bawah kaki bergetar bersamanya. Saat ini, aku sedang duduk di depan jendela lantai ke langit restoran bintang 3 Michelin. Pisau makan terpenting, baru saja memotong steak sapi setengah matang. Wajahnya tampak penuh arti di bawah ini. Seperti saudara muda yang akan datang. Tangan berubah-ubah, terkena getaran tiba-tiba, beriringan dengan sedikit ketegangan. Terdengar alarm tajam dari lantai bawah bersama teriakan panik kerumunan. Detik berikutnya manajer lobi restoran tampak pucat. Dengan tergelincir, ia melangkah ke meja saya. Suara bahkan bergetar. Su Xiao sedang mengalami masalah besar. Manajer menelan air liur dengan susah payah. Jari-jari gemetar menunjuk keluar jendela. Aston Martin yang terparkir di tempat VIP di lantai bawah dipukul orang. Saya menyesuaikan alis. Jari-jari saya melepaskan perlahan dasar gelas anggur. Tertulis di permukaan meja, menghasilkan suara dingin yang jernih. Mobil itu berharga lebih dari 20 juta yuan, saya beli minggu lalu. Semua bersifat terbatas. Pada hari biasa ia diparkir di tepi jalan. Bahkan kucing liar mengelilinginya. Tak takut terkena goresan yang membuatnya kehilangan sedikit udara, tidak mampu mengganti. Di kota Zhejiang, ternyata ada seseorang yang berani terlalu memecahkan gerakan di atas kepalanya. Apakah sudah ditangkap? Saya dengan tenang mengeluarkan tisu dan membersihkan sudut. Dengan nada tenang saya berhasil menahannya. Namun manajer ingin berbicara namun berhenti, ekspresinya seperti menelan lalat hidup. Orang itu bahkan tidak lari. Masih berdiri di atas atap mobil sambil memanggil namamu. "Paman, demi menyelamatkanmu," aku mengeluarkan tawa dingin. Aku berdiri, merapikan dagu setelan jasku, sedikit menarik turun untuk melihat pintu lift terbuka. Seberkas aroma tajam yang kuat, bau gosong dan bensin menyengat di wajah, membuat tenggorokan gatal. Tempat parkir yang dulu bersinar menawan, sekarang sudah dikelilingi hingga tidak ada jalur keluar. Lampu kilat ponsel bergantian menyala. Di tengah-tengah, mobil superku berwarna abu-abu perak sudah hancur total. Depan mobil sangat cekung. Mesin serat karbon mahal berputar dan menggelinding seperti kertas, menampilkan mesin yang masih mengeluarkan asap putih, menyerupai tumpukan logam bekas. Dan di samping tumpukan logam ini, ada sebuah mobil Volkswagen tua yang masih mengeluarkan asap di kepalanya. Bumpernya terjatuh ke lantai dengan tampak memprihatinkan. Seorang wanita mengenakan gaun putih. Wanita dengan rambut panjang yang mengalir berdiri di antara dua mobil. Dia menutup tangan di dada dan mengangkat dagu sedikit. Kakinya menapak atas lantai yang penuh pecahan kaca dan suku cadang. Wajahnya menunjukkan bahwa semua orang mabuk sementara dia tetap terjaga. Berkedut kesedihan. Dengan sombong melihat saya keluar. Kerumunan secara otomatis membuka jalur bagi saya. Beberapa pandangan segera berfokus pada saya. Wanita itu, Lin Qianyun, matanya bersinar seketika. Dia menggerakkan sedikit rambut pecah di telinganya. Drum besar bergerak di depan saya. Nada bicara mengandung sedikit tuduhan dan rasa benar. "Suyang, bagaimana kamu bisa turun? Apakah kamu tahu? Aku berusaha keras mencari kamu." Kerumunan penonton di sekitar mengeluarkan sorakan, ding-ding. Tampaknya terpukul oleh pola pikir wanita itu. Aku tak mengerti nada ini. Aku juga pikir aku berutang dia beberapa juta. Di dalam hati, marah sampai seluruh tubuh gemetar, menunjuk ke segenap pecahan di tanah. "Nyonya ini, apakah kau sakit otak? Mobil ini lebih dari 20 juta. Jikalau kau jual hidupmu, itu masih belum cukup untuk menebusnya." Mengabaikan manajer dengan tatapan sinis, seolah melihat semut kecil. "Diam, di sini tidak ada tempatmu bicara. Ya, uang di hadapan nyawa manusia." "Uang apa sih?" Setelah selesai berbicara, dia menoleh, dengan penuh kasih sayang memandangku, mengulurkan tangan, ingin meraih lengan bajuku. "Suyang, aku tahu kau sangat marah sekarang, tapi nanti kamu akan berterima kasih padaku. Mobil ini feng shui-nya buruk. Hari ini jika kamu memakainya keluar rumah pasti akan terjadi kecelakaan. Aku melakukannya untuk menyelamatkanmu. Jadi aku terpaksa mengambil langkah ini." Aku mundur setengah langkah, menghindari sentuhannya. Tatapannya lebih dingin daripada ruang es, menolongku. Aku melihat sudut bibirnya melengkung dengan sarkasme. "Lin Qianyue, apakah kita kenal?" Tangan Lin Qianyue terangkat di udara. Rasa kedalaman di wajahnya tiba-tiba pecah. "Suyang, kamu sudah tidak mengenalku lagi." Dia membuka mata lebar, seolah telah disakiti setinggi langit. "Aku Lin Qianyue. Kamu adalah pasangan yang ditakdirkan untukku." Orang di sekitar meledak tawa. Wanita ini bukan tipe yang suka baca novel CEO otoriter. Tampak bodoh, menabrak mobil orang lain berharga 20 juta. Katakan itu untuk menyelamatkan orang. Dan juga ingin menjadi istri mereka. Metode menipu ini terlalu hardcore. Saya pikir itu rumah sakit jiwa. Aku menendangnya sehingga dia melarikan diri. Mendengar ejekan di sekitarnya,
Wajah Lin Qianyue menjadi merah menyala. Dia menahan setengah langkah, menatapku dengan tajam. Di matanya muncul sedikit kegelisahan, tapi lebih banyak adalah rasa percaya diri yang aneh. Jangan dengar omong kosong mereka. Dia berkata dengan antusias. Aku tahu kamu tidak percaya sekarang, tapi aku punya cara untuk membuktikan bahwa aku mengetahui rahasia kamu. Aku tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku menatapnya tanpa ekspresi saat dia berakting, namun perutku bergolak dengan rasa jijik. Di masa depan? Saya tentu saja tahu. Di masa depan sebelumnya? Itu juga sore seperti ini. Itu juga sebuah kejadian tak terduga yang dirancang dengan cermat. Pada saat itu, saya sederhana saja mengira ini adalah takdir yang diatur oleh Tuhan. Lin Qianyue masuk ke dalam hidupku dengan alasan yang sama. Saya terpesona oleh keunikannya dan kemampuan prediksinya yang disebutnya. Perlahan-lahan saya jatuh cinta. Meskipun keluarga menentang, aku menikahinya dan memanjakannya menjadi putri. Tapi hasilnya, ketika saya sakit parah dan terbaring tidak bisa bergerak, dia sendiri yang mencabut tabung oksigen saya. Dan orang yang berdiri di sampingnya, sebenarnya itu saudara laki-laki saya yang bersaudara dari ayah namun berbeda ibu. Yang selalu berpura-pura baik, sopan, dan murah hati. Sebelum saudara laki-laki saya, Gu Chen, meninggal. Lin Qianyue berpelukan di pangkuan Gu Chen, tertawa dengan gemetar. Su Yang, kamu memang orang bodoh. Apa itu cinta pada pandangan pertama? Apa itu memprediksi masa depan? Itu semua adik yang dirancang oleh saya dan, jika tidak untuk harta keluarga, siapa yang mau menemanimu? Pria yang membosankan ini, berakting. Rasa sesak yang menyiksa dan dendam hingga tulang terhadapmu masih terbakar di sumsum tulang saya sampai sekarang. Langit memiliki mata, membiarkanku kembali pada hari ini. Melihat wanita di depan yang masih terbenam dalam naskah penyelamat. Aku hanya menganggapnya lucu. Manajer, aku menoleh ke samping. Apakah manajer yang sudah tak tahan lagi sudah memanggil polisi? Polisi akan segera datang. Manajer menjawab dengan suara keras. Lin Qianyue terlihat pucat. Dia menjerit kepada, kamu tidak boleh melaporkan polisi. Aku tidak melakukannya demi kebaikan ini. Aku menatap diriku sendiri. Bukankah kamu benar-benar tidak merasakan apapun padaku? Aku menatap dingin ke masa depan, melihat badut di kehidupan sebelumnya. Tentu saja ada perasaan, muncul sekilas harapan di mata Lin Qianyue. Aku tahu, aku merasa kamu seperti orang yang tidak cerdas. Aku menghentikan dia, nada hatinya sangat dingin. Selain itu, aku tidak menerima bentuk apapun dari kompensasi fisik. Karena kamu tidak bernilai 20 juta. Tidak ada sedikit pun tersisa. Lin Qianyue seperti terkena petir. Tubuhnya bergoyang, sangat hampir terjatuh. Dia menatapku dengan tak percaya. Sepertinya tidak bisa memahami mengapa Su yang dulu setia pada dia di kehidupan sebelumnya, ini menjadi begitu dingin dan tak berperasaan. Tidak mungkin, dia menggumamkan pada diri sendiri. Tidak semua hal itu. Seharusnya saya jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat itulah, suara langkah cepat terdengar di luar keramaian. Seorang pria yang berpakaian rapi, matanya menyala seperti api, tampak sopan dan berpendidikan. Padahal dia sebenarnya lemah. Masuk ke dalam keramaian, melihat kondisi mengerikan di tempat kejadian. Di matanya muncul sedikit rasa senang yang sulit terdeteksi, namun segera digantikan oleh kegelisahan. Bro, apa yang terjadi? Orang yang datang memang Gu Chen. Saudara baikku melihat Gu Chen muncul di Lin Qianyue. Seolah-olah ia melihat hati yang bersinar seketika. Secara tiba-tiba ia merasakan keputusasaan dan berteriak satu suara cerita. Hal ini memberinya pandangan tenang. Kemudian menoleh ke arah saya, dengan wajah yang tulus. Ia mencoba meyakinkan bro. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Nona ini tampak tidak seperti orang jahat. Siapa tahu dia memang punya alasan yang sulit. Banyak orang melihatnya dan memanggil polisi. Menangkap seorang wanita lemah dan menyebarkannya. Itu juga tidak baik bagi nama keluarga Su. Dengar? Betapa familiarnya resep ini. Pada kehidupan sebelumnya, dia juga hanya berkata beberapa kalimat seperti ini. Kemudian menempatkan saya di atas api dan melarikan diri. Membuatku menjadi orang yang tidak dapat menahan rasa sakit. Dengan suara marah, ia secara sukarela membantu Lin Qianyue menanggung biaya perbaikan mobil. Tapi kali ini aku tidak akan berbuat bodoh lagi. Aku menatap nama Gu Chen dengan senyuman yang tampak tidak nyata. Mobilku dihancurkan, namun tetap tersenyum sambil berkata, tidak apa-apa. Itu disebut nama, itu disebut orang yang ditipu. Gu Chen terkejut sebentar, jelas tidak mengira. Kak, aku tidak maksud begitu. Dia tersenyum canggung. Apakah aku bilang harus memaafkan dan melepaskan? Kan, lihatlah gadis ini menangis begitu sedih. Pasti juga terkejut. Lebih dari 20 juta bagi kamu hanyalah uang saku beberapa bulan saja. Mengapa harus terlalu menghitung? Di sekitarnya, awalnya ada sedikit simpati terhadap hati ibu suci Lin Qianyue yang meluap. Mendengar 3 kata, uang saku, tatapan matanya segera berubah. Ya, di hati Qiufu, siapapun memiliki Gu Chen. Gerakan ini memutar air bencana ke timur sangat lihai. Saya dengan tajam menangkap perubahan emosi ini. Langsung bicara kepada Gu Chen. Karena kamu begitu peduli dan lembut. Dan juga sangat murah hati. Maka uang ini kau keluarkan untuknya? Kan, wajah Gu Chen seketika kaku karena senyumannya. Bro, kamu bilang kamu tertawa. Kak, aku tidak sedang bercanda. Aku mendekat 1 langkah lagi, menatap matanya dengan tajam. Bukankah kamu bilang 20 juta lebih itu uang kecil? Bukankah kamu bilang jangan terlalu menghitung? Kalau begitu, keluarkan uangnya saja. Bagaimana saat Kang Pai Renzi KI? Keadilan berseri. Saat giliran sendiri mengeluarkan uang, dia pura-pura tuli dan diam. Di antara kerumunan terdengar tawa kecil. Gu Xiaorong mulai menunjuk ke Gu Chen. Wajah Gu Chen memerah seperti hati babi. Tidak bisa turun dari kuda yang sedang dikendarai. Meskipun dia anak angkat keluarga Su, dia punya sedikit uang di tangan. Tetapi 20 juta lebih dalam bentuk tunai pasti akan membuatnya terluka. Lin Qianyue melihat Gu Chen. Aku tak sanggup mengatakannya padanya, jadi sangat panik. Aku berlari maju,
menempati posisi di depan Gu Chen. Dia menjerit kepadaku, Suyang, jangan terlalu berlebihan. Gu Xiao sebenarnya membantu kamu dengan niat baik. Bagaimana kau bisa bersikap seperti ini padanya? Kamu memang binatang tak berperasaan. Aku dipermalukan sebagai binatang tak berperasaan. Dia menepuk tangan. Sungguh luar biasa. Benar-benar luar biasa. Mereka menghancurkan mobilku dan menuduhku dingin hati. Di dunia ini, sekarang memang bos besar. Saat ini, suara klakson polisi akhirnya terdengar semakin dekat. Beberapa petugas memecah kerumunan dan masuk. Melihat kondisi kejam di tempat kejadian, juga terkejut, seolah menarik napas dingin. Siapa yang melaporkan polisi? Siapa yang menabrak mobil? Manajer segera maju dan menunjukkan. Polisi rekan, ini yang dikemudikan oleh Nyonya Lin. Mobil mewah seharga lebih dari 20 juta. Anda harus memberikan keputusan atas nama He Xiao. Polisi menatap serius ke arah. Itu Anda yang menabrak. Melihat polisi akhirnya panik. Meskipun dia terlahir kembali dengan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Namun di dalamnya tetap orang yang serakah dan bodoh. Kamu menghadapi lembaga kekerasan negara. Dia secara naluriah merasakan ketakutan. Tidak, saya tidak sengaja. Aku melakukannya untuk menyelamatkan orang. Dia berargumen dengan terputus-putus. Matanya terus menatap, memohon bantuan. Saat ini sudah tenang kembali. Dia tahu bahwa hari ini masalah ini tidak dapat dibawa ke atas. Jika benar masuk, maka rencana mereka akan hancur. Dia menggeram gigi, mendekat ke telingaku, berbisik, memberi sedikit muka. Asalkan kamu tidak menelusuri apa yang terjadi sebelumnya, aku akan menutupi sebagian untuknya. Bagaimana kalau aku biarkan dia mengatasinya saja? Membuat keributan sampai di kantor polisi. Dan itu juga sulit dijelaskan. Dia masuk ke dalam hati pria tua itu. Di matanya terlihat sedikit kebaikan. Karena kalian ingin bermain, jadi saya akan ikut bermain bersama kalian. Saya mengacungkan tangan, menunjukkan kepada polisi untuk menunggu sebentar. Kemudian menatap Lin Qianyue. Menurunkan suaranya, suara hanya bisa didengar oleh ketiga dari kami. Mengenai Lin Qianyue, tidakkah kamu bilang bahwa kamu tahu masa depan? Bukankah kamu ingin membuktikannya kepada saya? Mata berseri. Seolah-olah menahan benang penyelamatan terakhir. Aku tahu, selama kamu bersedia menarik gugatan, aku bisa memberitahumu sebuah rahasia yang menakjubkan. Sebuah rahasia yang dapat menggandakan asetmu. Gu Chen di samping berusaha memberi isyarat kepada. Sepertinya sedang mengisyaratkan sesuatu. Aku berpura-pura tidak melihat dan bertanya dengan antusias. Apa rahasia yang bernilai lebih dari 10 juta? Beritahu aku. Saya dengar, jika memang memiliki nilai hal tentang mobil ini, aku dapat menunda penuntutan. Menarik napas dalam-dalam, melihat sekeliling, kemudian mendekat padaku, menyebut beberapa kata dengan misterius. Tanah terputus di selatan kota. Bulan depan akan menjadi pusat wilayah baru. Masih ingin membangun stasiun MRT. Sekarang mendapatkannya pasti brutal. Setelah berkata, dia menatapku dengan wajah bangga. Menunggu saya menunjukkan ekspresi terkejut dan kagum. Gu Chen di samping itu juga menunjukkan wajah serakah sekaligus tegang. Itu adalah kartu andalan mereka untuk membalik keadaan. Namun yang tidak mereka ketahui, pada kehidupan sebelumnya. Karena saya percaya pada kabar rahasia ini, saya menginvestasikan setengah kekayaanku ke dalamnya. Hasilnya, MRT memang hadir, namun rute eksplorasi wilayah sebenarnya diubah sepenuhnya untuk menghindari daerah itu. Namun pusat distrik baru sebenarnya terletak di biaya yang berbeda. Apakah ini bukan kunci kekayaan? Ini jelas merupakan simbol yang mengirimku menuju kematian. Saya menatap wajah Lin Qianyue yang penuh perhitungan. Di dalam hati saya tertawa dingin, namun di wajahnya tepat muncul keraguan dan keheranan. Saya berpura-pura ragu sambil mengerutkan alis. Mereka memeriksa Lin Qianyu. Bicaranya menjadi lebih lembut untuk menegaskan kabar internal ini. Bagaimana kau tahu cara membuatku terjerat? Keberhasilan Lin Qianyu hampir meluap. Dia menegakkan tubuhnya. Bicaranya dipenuhi rasa menggoda. Suyang, aku sudah bilang, aku memberitahu ini demi kebaikanmu. Sungguh benar bahwa aku mengetahui hal itu melalui saluran khusus dari orang tua di keluargaku. Selama kamu membebaskanku sekarang, aku akan membantu kamu menangkan proyek ini. Saat itu nanti, uang yang dihasilkan bisa membeli 10 mobil Aston Martin pun sudah cukup. Gu Chen juga tepat waktu menghidupkan semangat di sisinya. Bro, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Karena Nona Lin berani mengatakan begitu, dia pasti yakin. Bagaimana kalau kita melangkah dulu dan berbicara? Aku diam sejenak. Sepertinya sedang berjuang pikiran yang intens. Polisi di sekitarnya? Pak Su? Tampak agak tidak sabar. Apakah ini masih perlu ditangani? Aku mengangkat kepala. Mataku menelusuri wajah Gu Chen dan Lin Qianyue yang penuh hasrat. Akhirnya berhenti pada Lin Qianyue. Sudut mulutnya perlahan melengkung menjadi senyum yang bermakna. Baik, aku yakin saat pertama kali kamu mendengar ini. Lin Qianyue dan Gu Chen saling menatap. Ekspresinya penuh kegembiraan yang terpancar. Namun, kalimat berikutnya dari aku membuat senyuman mereka memudar dalam sekejap. Namun, kata-kata saja tidak cukup, karena proyek ini sangat menguntungkan. Jadi untuk menunjukkan niat baik, biaya perbaikan mobil kali ini dapat dianggap sebagai tanda investasi kamu. Gu Chen, bukankah kamu mau membantunya? Kamu yang dulu bayar uangnya. Translate_text setelah proyek menghasilkan uang. Bagaimana kalau saya mengembalikan 2 kali lipat? Berani bertaruh 1 kali dengan Gu Chen. Otot wajahnya bergetar keras beberapa kali. 20 juta. Itu semua dana lancarnya yang bisa dia gunakan sekarang. Bahkan harus menjamin sebagian properti atas namanya untuk cukup. Rencananya awalnya adalah mendapatkan keuntungan tanpa usaha. Menggunakan informasi reinkarnasi Lin Qianyue untuk menipu saya berinvestasi. Lalu mereka menikmati keuntungan. Namun sekarang saya memaksa Jiang Yijun agar dia mengeluarkan uang sungguhan terlebih dahulu. Mengapa ia tidak berani menatap saya dengan sinis? Sepertinya pesan kekerasan yang disebutkan Miss Lin. Bahkan kamu sendiri tidak percaya. Karena begitu, polisi?
Tolong bawa dia pergi. Saya berkata, ini akan berbalik perlahan. Lin Qianyue menjerit sekali, memegang erat lengan Gu Chen. Dia mendekat ke telinga Gu Chen dan berteriak dengan panik. Percayalah padaku, pengiriman itu pasti akan naik. Selama Su yang menaruhnya di dalam, kita akan menang. Apa gunanya uang ini? Sejak sekarang, seluruh keluarga Su adalah milik Gu Chenmu. Melihat mata Lin Qianyue yang tegas, kita juga teringat akan masa depan gemilang yang diceritakan Lin Qianyue. Keserakahan akhirnya mengalahkan akal sehat. Baik, aku, Gu Chen, menggeram sambil menekan kata-kata ini dari sela-sela giginya. Ekspresinya seperti memotong daging sendiri. Dia mengambil buku cek, tangan gemetar saat menulis. Serangkaian angka terpotong dan diketuk dengan kuat. Di tanganku, bro, uang ini dianggap pinjamannya kepada Miss Lin. Kamu harus jujur ketika berbicara. Kita harus bekerja sama pada proyek itu. Saya menerima cek, berbicara sedikit, menghasilkan suara yang jernih. Itu alami. Aku tertawa. Tidak berbahaya bagi manusia maupun binatang. Mari semua orang menghasilkan uang bersama. Pergi ke ruang pribadi. Bicara saja dengan sang kakak perempuan kaya ini. Melihat dua orang mengikuti saya di belakang. Aku merasakan nyeri otot, namun tetap terlihat penuh harapan. Intensi di bawah mata saya benar-benar hilang. Sebagai gantinya, ada es yang tak berujung. Tanah di selatan kota memang sebuah lubang. Namun jika kalian ingin melompat begitu, aku dengan baik hati membantu kalian menggali lubang lebih dalam. Sambil itu, aku menaburkan tanah bagi kalian. Lalu manajer ruangan pribadi yang cerdas kembali keluar. Hanya meninggalkan kami 3 orang. Lin Qianyue tak sabar memulai menunjukkan kemampuan ramalnya. Ambil peta yang sudah lama disiapkan. Tunjuk-tunjuk. Su Yang, kamu di sini juga punya di sini. Di masa depan semuanya akan direncanakan menjadi pusat perbelanjaan. Su ingin kita membeli tanah sekitarnya dan proyek gedung yang belum selesai dengan harga murah sekarang. Tidak lebih dari setengah tahun. Harga akan minimal meningkat 10 kali lipat. Kata-katanya begitu menggelegar. Gu Chen mendengarnya dengan mata bersinar. Wah, di kursi? Aku tidak terlalu serius memegang pulpen di tangan. Sesekali mengangguk. Ternyata terdengar cukup bagus. Namun, Gu Chen bertanya dengan cemas. Namun, karena ini proyek sebesar itu, hanya dengan dana saya satu orang mungkin tidak cukup. Saya menghela napas seolah-olah sedang kesal. Dana lancar keluarga Su baru-baru ini telah dipindahkan ke luar negeri oleh kakek. Saya kekurangan dana. Terlihat panik. Lalu apa yang harus dilakukan? Kesempatan tidak menunggu orang. Aku menatap Gu Chen dengan tatapan tulus. Saudara, karena kamu begitu optimis tentang proyek ini, bagaimana kalau kamu juga berinvestasi sedikit? Hanya saja kamu bisa memujuknya. Biarkan dia juga mengeluarkan uang pensiun. Setelah semuanya, air berlimpah tidak akan mengalir ke ladang orang lain. Gu Chen terkejut. Dia sebenarnya hanya ingin menipu uangku. Tak menyangka dia akan terlibat juga. Bagaimana aku bisa memberinya kesempatan untuk mundur? Miss Lin, aku menoleh ke arah Lin Qianyue. Kamu tadi bilang proyek ini pasti untung tanpa kerugian. Betul? Karena kamu bertanya begitu kepada Gu Chen sebagai temanmu. Jika tidak membawanya menjadi kaya, bukankah agak tidak bermakna? Saya sengaja menekankan bunyi pada kata teman. Segera menangkap petunjuk saya. Dia mengira saya sudah terjebak. Sekarang hanya ingin memperbesar piring. Biar saya mati lebih tragis. Kemudian dia menoleh melihat Gu Chen. Matanya dipenuhi indikasi kegilaan. Gu Xiao, ini adalah kesempatan langka sekali. Jika kamu tidak berinvestasi setelah itu, Su yang telah menghasilkan uang. Jangan iri. Ditangkap serentak oleh wanita tercinta dan keuntungan besar. Pernafasan Gu Chen menjadi lebih cepat. Ben Chen menampar meja dengan keras. Matanya bersinar merah seperti penjudi. Tak menganggap saya, aku akan kembali dan menjaminkan beberapa villa milikku. Selain uang pribadi di pihak ibuku, aku juga akan mengurusnya. Melihat ikan tidak hanya menggigit kail, tapi juga menaruh batu di mulutnya. Aku tersenyum puas, sungguh memuaskan. Karena begitu, besok kita akan menandatangani kontrak. Aku berdiri, mengangkat gelas, aku berharap kita kehilangan segalanya. Sampai sukses. Seiring suara gelas berderak, perburuan terhadap pasangan bajingan ini resmi dimulai. Beberapa hari berikutnya, aku berperilaku seperti orang kaya yang terombang-ambing. Aku dengan bangga mengumumkan masuk ke pasar properti. Sering pergi dan datang ke gedung terbengkalai di selatan kota, bahkan membawa menghadiri berbagai acara publik, seperti pemalas yang kembali tak bernilai emas. Tampil sombong dengan senyuman manis seolah menawan hati. Di luar sana semua orang beredar kabar bahwa pemuda besar keluarga Su telah gila, ditabrak oleh seseorang. Wanita di dalam mobilnya membuatnya terpana, dan juga harus mengambil alih bagian itu. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Mengenai hal ini, saya menganggapnya tidak ada apa-apa. Sedangkan Gu Chen dan Lin Qianyue begitu sibuk hingga langkahnya bergejolak. Gu Chen untuk mengumpulkan uang, hampir menjual semua aset yang bisa dijual, bahkan meminjam pinjaman berbayar tinggi. Menurutnya, selama dia tahan setengah tahun ini, setelah harga tanah naik, bunga-bunganya tidak ada artinya. Lin Qianyue tenggelam dalam mimpi akan segera menjadi keluarga kaya, dan menempatkan saya di bawah kakinya dalam mimpi indah itu. Dia setiap hari berlatih ucapan terima kasih saat memenangkan penghargaan di depan cermin. Membayangkan ketika saya bangkrut, berlutut di depan memohon ampun. Akhirnya tiba hari lelang tanah itu. Lelang kembali di lokasi. Tidak ada kursi kosong. Namun sebagian besar orang datang hanya untuk menyaksikan keseruan. Namun di selatan kota, tanah itu selain Su Dayuansong, tidak ada yang tertarik. Su Zong benar-benar akan melengarnya. Asisten saya menanyakan dengan suara pelan. Wajah penuh kekhawatiran. Keuangan perusahaan menghitung lewat ekspedisi. Risiko sangat tinggi. Diam. Saya memotongnya dengan dingin. Bertindak sesuai rencana. Gu Chen dan Lin Qianyue yang duduk di samping saya saling menatap. Membuat senyum kemenangan. Lelang dimulai dengan harga mulai 5 miliar. Penyiar, saat kata-katanya baru saja terucap, saya langsung mengangkat papan dengan angka 6 miliar. Semua orang terkejut. Su Xiao memang bersemangat. Gu Chen di samping itu memuji dengan pura-pura. Anak laki-laki ini yang aneh.
Aku merasa kurang pantas. Aku menatapnya sekali. Jangan omong kosong. Uangmu sudah siap? Sudah siap. Sudah siap. Gu Cheng mengetuk tas dokumen di sisinya. Semua harta bersamamu di sini. Saat palu lelang terjun, bagian ini pasti akan merugi. Tanah dasar yang jorok itulah masuk ke perusahaan Jin Venture baru kami. Saat menandatangani kontrak di bawah nama, tangan Gu Chen gemetar. Itu karena kegembiraan. Sementara aku menandatangani namaku, tanganku sangat stabil karena aku tahu kontrak ini adalah penjualan tubuh mereka. Saat kami keluar dari ruang lelang, dikelilingi oleh sekelompok jurnalis. Saat wawancara, Lin Qianyue akhirnya tidak bisa menahan diri. Dia mengambil mikrofon, menghadap kamera dengan senyum sombong khasnya di wajah. Mungkin semua orang tidak mengerti mengapa Pak Su mengambil tanah ini. Tapi saya bisa memberitahu kalian, karena Pak Su memiliki pandangan tentang tanah ini. Di masa depan akan menjadi pusat baru kota Jiang. Para jurnalis saling bertukar pandang, seolah melihatnya seperti orang bodoh. Saat itulah, di layar LED ruang utama, tiba-tiba disiarkan berita darurat. Berita terbaru dari stasiun kami. Pemerintah kota baru saja mengadakan konferensi pers, secara resmi mengumumkan rencana pengembangan wilayah baru kota Jiang. Setelah banyak perdebatan, lokasi wilayah baru akhirnya ditetapkan pada jalur kereta bawah tanah yang sebelumnya direncanakan di selatan kota. Namun kini berada di kawasan inovasi utara kota. Dibatalkan karena alasan geologi. Kesunyian yang menyerupai kematian. Senyum Lin Qianyue terpatri di wajahnya. Mikrofon di tangannya berderak keras. Terjatuh ke tanah. Kaki Gu Chen menjadi lemah. Langsung terhuyung di lantai. Wajahnya seperti abu mati. Tidak mungkin. Lin Qianyue menyerang layar besar seperti gila. Aku lahir kembali. Aku tahu masa depan jelas berada di kota selatan. Bagaimana mungkin itu kota utara? Ini palsu. Para jurnalis di sekitar berita palsu segera merespons. Lampu kilat berkelip liar. Merekam momen dramatis ini. Aku berdiri di tengah kekacauan. Dengan tenang menyisir lengan bajunya. Melihat dari atas, menatap dua orang yang terpuruk di tanah. Ibu Lin tampaknya, masa depanmu tampak sedikit menyimpang. Aku menundukkan tubuh, aku mendekati telinganya. Suara yang hanya dia bisa dengar. Ketika menyebutnya, aku lupa memberitahu, sebenarnya aku juga terlahir kembali, dan aku hidup satu episode lebih banyak dari kamu. Lin Qianyue tiba-tiba mengangkat kepala. Pupilnya berkontraksi hebat, matanya penuh dengan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu yang mengubah perencanaannya. Aku tersenyum, tidak menjawab. Aku hanya berbalik kepada asisten yang menerima pemberitahuan. Direktur Gu dari bagian hukum dan Ibu Lin didakwa atas dugaan penipuan komersial dan pelanggaran utang besar. Bersiap untuk menggugat. Oh, ngomong-ngomong, jangan lupa beritahu Gu di pihak pinjaman tinggi mengenai alamatnya saat ini. Setelah selesai berbicara, saya berada di tengah kerumunan lampu sorot tak terhitung. Dengan langkah besar meninggalkan tempat. Di belakangnya terdengar seruan putus asa Gu Chen dan jeritan kepanikan Lin Qianyue. Tapi ini hanyalah awal. Dunia sebelumnya. Kalian berutang darah kepada saya. Dalam dunia ini, saya akan menuntut kembali satu persatu, termasuk bunga dan pokoknya. Hanya 3 hari. 3 hari saja, Gu Chen dan Lin Qianyue sudah runtuh. Di kantor yang lapang, saya membuka layar iPad untuk pengawasan. Layar muncul, gelap lembab, tercium bau busuk berdebu tua. Untuk menonton pertunjukan ini, saya secara khusus meminta seseorang memasang kamera mata pipi di apartemen murah itu. Melihat musuh saya dengan mata telanjang, bagaimana ia berjuang di lumpur kotor, itu adalah kesenangan terbesar dalam hidup saya. Di layar, ada gedung Hanshake yang terletak di kedalaman desa kota. Dinding kamar satu-satunya sudah mengelupas sebagian besar, menampilkan beton gelap di dalamnya. Ruang itu lembab sampai bisa meneteskan air. Sudut-sudutnya penuh barang-barang berantakan. Itulah beberapa barang bawaan yang satu-satunya mereka bisa bawa saat dipaksa keluar dari villa oleh pinjaman berbunga tinggi. Gu Chengkuan berada di atas sofa bekas kuning pudar. Kemeja haute couture yang dulu dipakainya kini kerut seperti acar. Kerahnya penuh noda minyak. Dia menatap ponselnya dengan tajam. Matanya berwarna merah. Seluruh tubuhnya bersandar rapat seperti tali yang siap putus. Suara getar ponsel berderak-derak. Di dalam ruang hening itu terasa sangat tajam. Tangan Shou Chen gemetar kuat. Melihat layar sebentar lalu menekan tombol dengan keras. Kemudian muncul pemberitahuan pesan singkat. Suara seperti panggilan maut terus berdering. Tidak perlu melihat, tapi dia tahu semuanya adalah penagihan pinjaman berbunga tinggi dan peringatan keterlambatan ban. Deretan angka merah itu semakin mengekang lehernya. Betul, Lin Qianyue datang sambil membawa 2 mangkuk mie instan. Dahulu Dewi yang tak pernah minum air sembarangan. Dia membawa 2 mangkuk porselen yang retak. Mie daging sapi panggang seharga 2 yuan per bungkus. Di atasnya mengapung lapisan minyak merah. Tidak ada sayur hijau sama sekali. Ia menaruh mangkuk-mangkuknya berat di atas meja teh yang penuh asap. Sausnya menetes keluar, jatuh di telapak tangan Gu Chen. Gu Chen terlihat seolah kulitnya terbakar. Menarik tangannya dengan cepat, lalu langsung memeluk. Dengan satu gerakan cepat, dia mengayunkan tangan, mie yang baru direbus langsung terangkat. Wah, terdengar suara, air sup panas mencampur mie menetes ke seluruh lantai, menghasilkan aroma murah namun menggoda, bercampur rasa aneh yang lezat. Terkejut, melihat kekacauan di lantai, wajahnya yang polos itu tiba-tiba terdistorsi. Kenapa kamu gila? Hanya 2 bungkus mie terakhir. Ya, kalau tidak makan, kamu akan mati lapar. Ambil barangnya. Apa yang membuatku gila? Berdiri, menunjuk hidung, menembakkan tetes air liur ke wajahnya. Jika tidak karena kamu, aku masih di villa minum anggur merah. Kamu memang harus memancing. Sang gila itu, kamu bilang dengan tegas. Pengirimannya sudah baik sekarang. Semua selesai. Aku dikhianati dan kehilangan semuanya. Bersembunyi seperti anjing di tempat terkutuk ini. Makan mie instan. 1 tepukan. Kicau keras.
Lin Qianyue. Dia membalas dengan satu pukulan di wajah Gu Chen. Jangan pura-pura tidak bersalah di sini. Pada awalnya siapa yang mendengar bahwa kekerasan membuat mata menjadi hijau? Siapa yang memohon agar saya membawamu menjadi kaya? Kau sendiri yang serakah. Sekarang ada masalah. Lalu dia meletakkan bak sampah di atas kepalaku. Kamu siapa? Pria, kau hanyalah orang yang hanya bergantung pada sumbangan keluarga Su. Anak haram. Sampah. 5 kata. Anak haram. Ini tepat menembus batas sensitif Gu Chen. Dia mengeluarkan teriakan marah dari tenggorokannya. Dengan ganas melompat maju. Tangan memegang leher Lin Qianyue. Menendang kuat ke sudut dinding. Sangat keras. Punggung Lin Qianyue menabrak dinding yang mengelupas. Debu turun dengan cepat. Membutikan mata. Kamu ulangi lagi. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Gu Chen terlihat mengerikan. Tangan terus menekan dengan keras. Lin Qianyue wajahnya memerah karena dipaksa. Dengan 2 tangan, dia berusaha keras menahan lengan Gu Chen, menarik keluar bekas luka berdarah. Dia tidak meminta ampun di matanya. Semua penuh kebencian. Mereka tampak akan mulai gerakan serius. Hati anti penyusupnya bergoyang. Kamu tiba-tiba dipukul keras dari luar. Getaran besar menggetarkan bingkai pintu. Debu turun. Seluruh ruangan bergetar. Pertempuran di dalam rumah tiba-tiba berhenti. Gu Chen seolah ditarik tulang belakangnya. Tangan melonggar. Tubuh menjadi lemah. Cahaya marah di matanya berubah menjadi ketakutan. Lin Qianyue menutup leher sambil batuk parah. Bergerak kecil di sudut dinding. Gemetar, tak berani menghembuskan napas. Di luar pintu terdengar hinaan kasar pria. Gu Chen membuka pintu. Jangan pikirkan bahwa bersembunyi di liang tikus ini. Aku tak akan menemukannya. Percayalah, Gu, aku tahu kamu di dalam. Baru saja aku mendengar kalian berdua bertengkar. Jika tidak membuka pintu lagi, aku akan menumpahkan cash. Bayar utangmu, itu memang wajar. Su Familias Eldest San berkata, utangmu tidak ada hubungannya dengannya. Tidak ada yang akan menanggungnya untukmu. Jika hari ini kamu tidak bisa mengeluarkan uang, aku akan potong satu kakimu. Setiap suara ketukan pintu terasa seperti menabrak hati kalian berdua. Gu Chen, wajahnya pucat gemetar terus-menerus. Dia, dengan tangan dan kakinya beku, berada di belakang sofa, menangkap bantal dengan erat menutupi kepala, seperti ayam hangat yang akan disembelih. Yang dulu dilelang, Gu Shou, yang pernah memimpin dilelang. Pada saat itu, serigala telah mencapai titik tertentu. Lin Qianyue menggigit bibirnya dengan kuat. Air mata berputar di dalam kelopak matanya. Namun ia tidak berani bersuara. Suara memukul pintu dan kata-kata marah berlangsung 10 menit penuh. Sampai tetangga sebelah tampaknya menghubungi polisi. Atau keluar untuk memprotes menuntut hutang. Hanya setelah itu, orang tersebut berteriak-teriak dan pergi. Sebelum pergi, dia memuntahkan dahaga di pintu dengan kuat. Besok pada jam ini, jika tidak ada uang yang terlihat, kalian akan menunggu tubuh tergeletak di jalan. Suara langkah menjauh, rumah menjadi sunyi seolah mati. Hanya mie instan di lantai malam itu yang memancarkan sisa panas yang membuat mual. Gu Chen menunduk, menggelengkan kepala, bersembunyi di belakang sofa seperti patung yang jiwanya sudah ditarik keluar. Setelah sekian lama, tiba-tiba terdengar tawa dingin di sudut ruangan. Di kegelapan, suara tawa itu terasa sangat menakutkan. Su Chen perlahan mengangkat kepala dan melihat ke sudut dinding tempat Lin Qianyue berada. Lin Qianyue sudah tidak mengerti lagi. Dia seketika menyeka darah di sudut mulutnya. Itu adalah luka yang terbuka saat ia bersusah payah tadi, memecahkan rambutnya yang acak-acakan. Matanya kosong menatap minyak merah di lantai. Sup itu tampak seperti darah kering yang sedang ditata. Kenapa kamu tertawa? Suara Gu Chen serak. Lin Qianyue perlahan memutar kepala. Ketakutan di matanya hilang. Digantinya muncul kegilaan yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku tertawa. Kami berengah-engah. Dia menopang dinding untuk berdiri. Berjalan menuju Gu Chen. Menatap dari atas ke bawah pada pria yang ketakutan ini. Gu Chen, sudahkah kamu memikirkannya? Mengapa kita akan kalah? Gu Chen memeluk kepalanya dan berteriak pelan. Karena orang sial itu, Su Yang, dia juga terlahir kembali. Dia sudah lama tahu bahwa tanah di selatan kota itu bermasalah. Dia sengaja merancang jebakan bagi kita. Ya, dia terlahir kembali. Lin Qianyue mengangguk. Sungut bibirnya menonjolkan lengkungan aneh. Tapi ini berarti kita pasti kalah? Gu Chen terkejut, melihatnya dengan bingung. Jika tidak, sekarang uang sudah hilang. Rumah pun hilang. Pinjaman suku bunga tinggi. Besok akan datang. Terima kasih atas kakiku. Apalagi yang bisa aku lakukan? Masih ada kesempatan. Lin Qianyue suaranya sangat lembut, namun jelas menembus telinganya Gu Chen. Dia membungkuk hanya di depan matanya Gu Chen. Satu kata. Satu jeda. Su Yang meskipun menang di lelang, tapi dia belum sempat mengurus prosedur akhir penyerahan. Yang lebih penting, dia baru saja kembali ke negaranya beberapa saat yang lalu. Tuan tua meskipun menyerahkan perusahaannya kepadanya, tetapi hubungan warisannya secara hukum tetap sama. Mata Gu Chen tiba-tiba menyempit. Dia telah bekerja di keluarga Su selama bertahun-tahun. Dia jelas mengerti semua jalur ini. Tapi maksudmu adalah, kemungkinan besar wasiat Tuan Su masih versi lama. Kan? Cahaya di mata Lin Qianyue semakin terang. Itulah pandangan seorang penjudi yang bertaruh sekali. Di dalam wasiat lama, jika Su yang mengalami kematian tak terduga, sebagai satu-satunya keturunan keluarga Su, meskipun kamu adalah anak lahir, kamu juga memiliki hak waris posisi pertama. Gu Chen menahan napas seketika menjadi sesak. Serakah, berkembang liar seperti rumput liar. Menekan ketakutan. Namun, dia sekarang hidup dengan baik. Gu Chen menelan suara bersuara gemetar. Hidup dengan baik. Lin Qianyue tertawa dingin. Dia memegang tangan hanya menggambar lingkaran di meja teh yang penuh debu. Dia manusia, bukan dewa. Bangkit kembali bagaimana? Bangkit kembali berarti tidak dapat ditembak. Bangkit kembali berarti dapat memprediksi kematian. Dia mendekat dengan cepat ke hidung dan bahu Gu Chen.
hampir bersentuhan. Dia bahkan dapat mencium bau asam busuk pada tubuhnya. Karena dia telah bangkit kembali, maka biarkan dia mati sekali lagi. Kalimat ini terasa seperti petir memecah. Di dalam rumah sewa, seluruh tubuhnya bergetar. Ia secara naluriah menarik diri ke belakang. Kamu bilang membunuhnya tidak boleh. Jika ini terungkap, akan dihukum mati. Seolah mendengar lelucon besar, menunjuk keluar pintu, bersikaplah lebih sadar. Besok pinjaman bermaret akan datang lagi. Kamu pikir mereka akan memberitahumu tidak dapat menunjukkan uang? Kamu berpikir kalian bisa bertahan lebih lama daripada memotong tangan dan kaki, atau dilempar ke sungai? Wajahnya berubah-ubah. Suara ketukan pintu di luar, seolah memaksa hidup, masih terdengar di telinga. Ya, tidak ada jalan keluar. Gu yang berusaha sekali saja berarti hidup tidak sebanding dengan mati. Bagaimana harus bertindak? Suara Gu Chen menjadi lebih tenang. Di balik tulangnya, ia dengan kuat melihat Gu Chen terjebak. Kegilaan di mata Lin Qianyue semakin dalam. Dia mengeluarkan ponsel layar pecah dan menampilkan sebuah foto. Meskipun kami sedang bersembunyi dari utang akhir-akhir ini, tapi saya terus memerhatikan gerak-gerik Suyang. Foto itu buram, jelas-jelas diambil secara diam-diam. Di dalam foto, saya sedang mengemudi mobil off-road hitam, menuju jalan berbukit di pinggiran kota menuju Suyang. Baru-baru ini saya sangat bangga. Saya sering mengemudi sendiri untuk memeriksa proyek baru di utara kota. Untuk menuju utara kota harus melewati jalan berbukit. Di sana tidak ada pengawasan, dan seringkali truk besar melintas. Suara Lin Qianyue terdengar muram. Saya tahu kebiasaan mengemudinya. Dia suka mengemudi cepat, terutama di bagian jalan Meiyuan. Selama kami melakukan sedikit trik di tikungan, atau atur sebuah truk lumpur yang kehilangan kendali. Gu Chen memandangi foto itu dengan intens. Pikirannya penuh hanya dengan pakaian atas. Itu adalah pemandangan setelah kematian Suyang. Saat itu dia juga begitu. Melihat mayat Suyang, mendapatkan warisan keluarga Su, menjadi bagian pekerjaan yang diidamkan semua orang. Perasaan seperti berdiri di puncak, seperti narkoba, membuatnya merasa terpuruk karena Suyang. Semua bisa kembali. Penghinaan hutang, putus asa akan menghilang seperti asap. Truk lumpur tidak cocok, terlalu sengaja, mudah dikenali wajahnya. Penglihatan Chen menjadi gelap dan canggung. Dia memang pernah berada di pasar bersama Bin Lin Qianyue. Lebih mengerti cara menghindari risiko. Ingin memanipulasi mobilnya. Saya tahu truk off-road miliknya baru saja diservis. Seorang teknisi di toko S4 yang bertanggung jawab atas perawatan tersebut memiliki hutang judi dan sangat membutuhkan uang. Lin Qianyue matanya bersinar. Kamu bisa mengatasi teknisi itu. Selama uangnya sudah tersedia, biarkan dia bergerak. Ganti kopling tidak sulit. Gu Chen menggerogoti giginya dengan mata bersinar marah. Di tangan saya masih ada satu jam Patek Philippe yang sebelumnya disembunyikan. Saya awalnya ingin menyimpannya untuk melarikan diri, tapi saya menjualnya. Cukup untuk membeli jasa teknisi itu. Itulah rencananya. Lin Qianyue gemetar karena kegembiraan. Dia menatap sup mie instan di lantai, seolah melihat mayat Su yang berdarah deras. Su yang berbisik pada dirinya sendiri. Semua ini karena kamu memaksakanku. Wajahnya menunjukkan senyum terdistorsi. Karena kamu tidak mau menyerahkan uang kepadaku, maka aku hanya bisa mengambilnya sendiri. Gelap, di bawah lampu, dua wajah terdistorsi bersatu. Mereka mulai merancang dan membahas cara membuat. Mereka memikirkan bagaimana menyiapkan bukti tidak hadir dan membagi warisan. Bagaimana menyamarkan pikiranku sebagai kecelakaan sempurna. Berpikir bahkan tentang apa yang akan terjadi setelah aku mati. Bagaimana mereka bertegur menetes air mata palsu di depan ruang pemakaman. Mengambil alih segalanya. Melihat adegan itu di layar, aku meletakkan cangkir teh. Teh mendinginkan rem. Kecelakaan mobil tak terduga. Aku tertawa ringan sambil menggelengkan kepala. Tanpa maksud di masa lalu. Mereka memang menggunakan cara ini untuk membunuhku di kehidupan ini. Masih ingin mengulang trik lama. Tampaknya memang benar-benar kehabisan teknik tersembunyi. Namun, karena kalian begitu ingin bermain, baiklah. Saya penuhi keinginan kalian. Saya mengambil telepon seluler, menelpon nomor, "Halo, Su Xiao." Di pihaknya, suaranya sopan. Orang berjudi Jigong Gu Chen seharusnya akan mencarinya. Saya berkata dengan tenang, jangan hentikan dia untuk melakukannya. Cukup biarkan dia melakukannya, dan beri dia sedikit kemudahan. Di ujung telepon terdiam sejenak. Kemudian mengerti. Su Xiao, Anda ingin memanfaatkan situasi ini. Saya menatap layar, dan kedua orang yang bermimpi itu tampak penuh niat jahat. Karena mereka ingin menciptakan kejadian tak terduga, maka beri mereka sebuah kejutan sungguh-sungguh. Namun kali ini, tokoh utama di dalam mobil perlu diganti. Memutuskan panggilan. Saya berjalan menuju jendela lantai hingga langit-langit. Di luar jendela, pemandangan malam kota Jiang bersinar gemerlap. Lampu neon menerangi kota seakan siang hari. Sementara di sudut gelap yang tak terlihat, dua tikus yang terpaksa berada di ambang putus asa sedang menggerakkan giginya mempersiapkan serangan balasan. Sayangnya, mereka tidak tahu. Keluarga lima tikus sudah menyiapkan umpan sejak lama. Itu karena serakah mereka yang terkutuk. Gu Chen Lin Qianyue. Aku mengucapkan dua nama itu di tengah malam. Semoga perjamuan pemakaman yang kalian siapkan untukku cukup megah. Setelah semua, ini juga adalah pemakaman kalian sendiri. Matikan pengawasan. Layar menjadi gelap. Pertunjukan sungguh baru saja dimulai. Di atas meja kerja, tumpukan foto berkualitas tinggi. Foto-foto tersebut diambil dengan sangat detail. Bahkan karat pada bumper truk terlihat jelas. Itu adalah truk bongkar berat yang sudah dihancurkan. Umumnya disebut truk lumpur. Depan mobilnya disolder dengan balok baja anti tabrakan yang kasar. Bentuknya tajam seperti dua baris taring. Su Xiao, mobil ini ditarik dari pasar gelap semalam, dan detektif swasta Lauli berdiri di depan meja. Menunjuk nomor plat pada foto.
Tidak dapat menemukan asal-usulnya. Pembeli adalah pria yang memakai masker. Transaksi tunai. Namun orang kami mengikuti sepanjang jalan. Menetapkan bahwa mobil itu sekarang berhenti di pintu belakang pabrik bekas di pinggiran barat. Saya mengambil foto. Jari-jari saya mengusapinya. Depan mobil tersebut pernah. Mereka menggunakan alat besar itu untuk memampatkan mobil saya menjadi satu lapisan. Saat waktu foto terlambat, saya merasa orangnya hilang. Haruskah melaporkan polisi? Lauli menanyakan pelan. Selama polisi pergi memeriksa mobil ini saat itu, Sinteng menyentuh melon. Guchen tidak bisa lari. Laporkan polisi. Saya melempar foto itu kembali ke meja dengan suara plak. Tidak ada makna. Kegagalan ini tidak bisa dinilai dalam beberapa tahun. Menunggu dia keluar tetap terasa menjijikan seperti lalat. Aku, Litua, terkejut sebentar. Jadi maksudmu adalah membersihkan pintu masuk, berdiri di sana, lalu berjalan menuju jendela lantai. Langit kota Jiang dipenuhi awan gelap. Seakan-akan terburu-buru menuju kematian. Pada siang itu, beberapa foto dihitung dengan jelas, jadi aku akan menghitungnya sendiri. Area terlarang pribadi di kedalaman terdalam garasi bawah tanah. Lampu di sini lebih terang dibandingkan tempat lain. Cahaya putih dingin menembus ke atas gulungan kain hitam besar di tengah. Aku berjalan dan memegang sudut kain hitam itu. Aku dengan cepat mengangkatnya. Debu berserakan menunjukkan baja hitam di bawahnya. George Patton bukanlah versi sipil biasa yang menghiasi gerbang. Saya mendapatkannya lewat koneksi. Versi militer yang dimodifikasi menjadi tahan peluru memiliki cat hitam matte di seluruh badan dan sudut kendaraan seperti pisau tajam. 6-8V10 mesin tingkat anti peluru B7. Perangkat ini mampu menahan tembakan penetrasi. Mengenai tabrakan biasa, itu membuatnya gatal. Saya membuka pintu mobil. Pintu seberat beberapa ratus jin. Rantai kaki berputar di bawah reruntuhan. Terdengar suara mekanik yang berat. Masuk ke kursi pengemudi. Rasanya dikelilingi baja terasa sangat kokoh. Saya menyentuh setir yang dingin. Gambaran pakaian sebelum kematian muncul di pikiranku. Saat itu, aku mengendarai mobil sport kulit rapuh itu. Di bawah tabrakan truk, berputar seperti kaleng tarik menjadi satu bola. Berdiri di luar runtuhan. Tertawanya sangat berlebihan. Bro, jangan tuduhku terlalu bodoh. Suara itu meskipun berat tetap menusuk telinga. Aku memutar kunci. Mesin bergerak rendah. Seluruh garasi bawah tanah berguncang. Aplikasi pendengar vibrasi ponsel mengirimkan audio real-time. Di earphone terdengar napas berat diselingi suara arus listrik. Mendengarkannya terasa sangat nyata. Bulan pudar, kamu yakin tidak ada kamera di sini? Tenang saja, aku sudah menelusuri bagian jalan ini. Sudah ditinggalkan selama beberapa tahun. Tidak ada lampu jalan pun. Lebih tidak perlu menyebutkan pengawasan suara Lin Qianyue yang gemetar. Tidak tahu apakah dia bersemangat atau takut. Cukup menabraknya di sini. Bahkan jika seseorang menemukan, mereka hanya akan mengira ini adalah kecelakaan lalu lintas biasa. Guchen sedang memberi semangat pada diri sendiri. Selama dia mati, maka hutangnya 20 juta pun hilang. Keluarga Su juga milikku. Aku menggelak dingin, melepas headphone, panggung sudah siap, aku tidak akan tampil di pertunjukan ini. Bukankah itu mengecewakan kalian? Aku membuka WeChat, mengirim sebuah postingan di WeChat Moments. Gambar tersebut merupakan foto pemandangan resor di pinggiran kota. Teks yang diposisikan dengan tepat, hanya 8 kata, kepanikan dan kebingungan, menyendiri untuk menenangkan hati. Klik kirim lalu meninggalkannya. Sekarang sama dengan menggigit jurang. Malam gelap pekat, jalan pegunungan di pinggiran kota. Di sini adalah jalan hantu terkenal di Jiangcheng. Banyak tikungan. Jalannya sempit, satu sisi tebing curam, satu sisi jurang dalam. Saya mengemudi George Vaden tanpa menyalakan lampu utama, hanya menyalakan lampu kabut. Lampu kuning redup menggambar 2 tiang di jalan gelap. Di dalam mobil diputar Requiem Mozart. Beberapa kamera mini terpasang di kursi penumpang depan. Lampu merah berkedip, sedang bekerja. Gambar disinkronkan secara real-time ke cloud. Ini akan menjadi bukti kuat bahwa melakukan pembunuhan sengaja. Saya memakai earphone Bluetooth. Dan kebisingan di sana semakin meningkat. Saya melihat posisi. Dia sedang menggerakkan suara yang naik tinggi, melalui kegembiraan dan ketegangan. Di depan tikungan itu, selama dia melewati tikungan, saya langsung berlari keluar. Kamu tetap tenang? Suara tercampur di angin. Dia bersembunyi di semak-semak pinggir jalan. Ingat, jangan ragu. Tekan gas sampai penuh. Setelah menabrak, langsung lari. Mobilnya dilempar ke selokan dan terbakar. Saya tahu. Jangan omong kosong. Berteriak satu kalimat. Diikuti dengan napas terengah-engah. Astaga, kali ini akan menentukan kemenangan atau kekalahan. Jangan salahkan aku karena hati yang dingin. Itu kau yang memaksa aku. Dia menabrak keberanian seakan-akan Nov di panggung hukuman. Ingin menutupi ketakutan dengan kemarahan. Aku tersenyum. Memaksa kamu ke Guchen. Kamu mungkin sudah melupakan pengetahuan sebelumnya. Bagaimana kamu tertawa sambil mencabut tabung oksigen saya saat itu? Kenapa kamu tidak bilang? Itu adalah tikungan mendadak di depan yang memaksa kamu. Berdasarkan intelijen Litua, truk rusak milik Guchen tersembunyi di sudut mati setelah tikungan. Itulah tempat dengan pandangan terburuk sepanjang jalan, dan juga posisi yang sempurna untuk bertindak. Aku tidak memperlambat. Sebaliknya, aku menekan gigi ke mode sport. Pedal gas di bawah kaki saya ditekan perlahan sampai mati. Suara gemuruh mesin ruang rahasia segera menutupi musik. Datanglah. Suara Guchen di headphone berubah, seperti mesin yang dipaksa memegang leher. Ia melihat lampu mobil. Hanya ada satu mobil. Itu dia. Pasti dia yang menabrak dan membunuhnya. Guchen menabraknya. Kami pun berbalik. Lin Qianyue berteriak ketika hanya 50 meter dan 30 meter lagi sebelum memutar tikungan. Lampu depan yang menyilau tiba-tiba menyala. Menyinari mata saya. Jika menjadi orang biasa, langkah ini pasti akan memabukkan. Secara otomatis akan menekan rem dan mengemudi ke arah lain. Tapi saya tidak. Saya memipihkan mata. Melalui kaca depan anti silau khusus,
Saya jelas melihat truk beton yang menabrak dari arah lawan. Rangka mobilnya seluruhnya berkarat. Tangga terisi batu-batu. Untuk meningkatkan berat tabrakan. Di dalam kabin, wajah Gu Chen tampak mengerikan. Menggenggam setir dengan kuat. Bucinya terbuka lebar. Menjerit. Dia mengira saya mengemudi mobil off-road yang rapuh itu. Dia pikir kalau satu kali benturan saja, saya dapat menabrak dan menggelinding turun tebing bersamanya. Menjadi serutan daging. Sayangnya, intelijen sudah usang. Saya menekan pedal gas dengan keras, membuat lantai terbakar. Daya tarik George Patton. Kekuatan mobil besi ini, berat 4,5 ton, meledak dalam sekejap. Dia tidak melarikan diri, seperti peluru meriam hitam. Menghadapi truk lumpur, menabrak lurus ke depannya. Pergi mati. Suara Gu Chen yang berseru gila terdengar lewat headphone. Jarak antara dua mobil menjadi 0 dalam sekejap. Saat 1 detik sebelum benturan, saya melihat ekspresi Gu Chen dengan cahaya lampu mobil. Dia akhirnya melihat jelas bahwa yang datang melaju itu bukan mobil mewah, tapi sebuah kendaraan armor yang lebih keras dan dominan daripada truk. Tampang depan bumpernya yang tebal. Perasaan tekanan dari pelat armor berat yang menekan wajahnya. Keangkeran hatinya berubah menjadi kebingungan dan ketakutan yang meresap ke tulang di wajahnya. Tenggorokannya bergerak. Dia berkata, "Apa ini monster?" Waktu seolah berhenti. Aku menegang setir. Adrenalin naik tinggi. Dengan suara lembut, aku berkata kepada bayangan yang ketakutan itu, "Selamat tinggal." Suara gempuran saudara laki-lakinya menggelegar. Suara dentuman itu tidak terdengar hambar, tapi suara metalik tajam yang merobek, seperti memecahkan tulang dengan keras. Pada saat itu, waktu terasa melambat. Aku duduk di kursi pengemudi George Patton, melihat truk beton penuh serpihan batu pecah menabrak sisi depanku. Bukan seperti yang diharapkan. Tidak ada kerusakan besar. Truk ini beratnya 5 ton, yang sudah diubah menjadi kendaraan off-road kelas militer. Hanya menggoyangkan ban dengan kuat. Di jalan aspal, meluncur horizontal setengah meter, menghasilkan suara gesekan yang tajam, kemudian menempel kuat di tempatnya. Sebaliknya, truk beton tersebut mengalami dampak inersia yang hebat dan mengerikan, ditambah dengan balok pelindung benturan setara tank milik George Patton yang membuat kepala truk beton bersentuhan. Seketika mulai hancur, bumper melengkung, radiator pecah, pecahan plastik dan kaca berserakan di bawah sinar lampu kendaraan. Kemudian, truk beton yang kehilangan kendali terpental oleh gaya reaksi. Karena truk melorot, serpihan batu penuh jatuh turun, menghancurkan pagar pelindung di sisi jalan. Suara gesekan logam yang mati, menyebabkan gigi terasa asam. Truk lumpur terbalik meluncur di tanah sejauh beberapa meter, menyebarkan serpihan api sepanjang jalan. Akhirnya menabrak dinding gunung dengan keras, menghasilkan asap putih yang melayang. Di dalam mobil hanya ada keheningan mati. Aku melepaskan setir, telapak tanganku tetap kering, kecuali perasaan sesak di dada akibat sabuk pengaman. Aku tidak terluka sedikit pun. Di kursi penumpang, botol air menahan awan itu. Bahkan belum terbalik. Apakah ini kekuatan uang? Aku tersenyum merendahkan diri. Saudara perempuan, pasang sabuk pengaman. Mengeluarkan tisu sutra yang dilipat. Menyeka dahi dan keringat dingin yang tidak ada. Suara rintihan Gu Chen di headphone sudah berubah menjadi jeritan. "Kaki saya. Tolong. Tolong. Kaki saya." Jeritan ini terdengar melalui headphone berkualitas tinggi, lebih mulus dibandingkan musik apapun. Saya tidak buru-buru turun dari mobil. Kemudian saya mengangkat ponsel dengan sinyal penuh. Untuk malam ini, saya khusus menambahkan perkuat satelit mobil, membuka platform streaming, masuk ke akun itu yang sudah dipelihara selama setengah bulan. Akun misterius milik seorang kaya dengan ratusan ribu pengikut. Mencantumkan judul, "Persengketaan keluarga mewah, mengendarai mobil dengan penuh semangat, pembunuhan pada dada ringan." Mulai siaran. Setelah selesai melakukan semua ini, saya mendorong pintu mobil. Pintu armored terasa berat. Mendorongnya, tiba-tiba muncul kabut fokus. Gelombang panas campuran bensin dan cairan pendingin menabrak wajah saya. Saya memeriksa kerah jas, memastikan dasi tidak memiliki manset luar yang berkilau. Kemudian saya melangkah keluar. Sepatu kulit menapak di jalanan penuh serpihan batu dan kaca. Klik terdengar. Kamera diarahkan pada diri sendiri. "Selamat malam semuanya." Saya menunjukkan senyuman selamat hidup kepada kamera. "Maaf, saya mengganggu semua orang pada jam yang sangat larut. Sebenarnya saya ingin keluar dan bersantai. Tidak menyangka menemukan sedikit kejadian tak terduga." Ruang siaran langsung baru saja dimulai. Oleh karena judulnya sangat menggugah, dengan tambahan push platform, jumlah penonton online melonjak menjadi puluhan ribu dalam sekejap. Komentar berputar. "Why, apakah judul ini benar atau palsu? Pembunuhan siaran. Latar belakang ini adalah lokasi kecelakaan mobil. Asap yang sangat besar. Pria ini agak familiar. Apakah itu mobil Su Xiao yang marah di Aston Martin beberapa hari lalu? Tembok pintu Tianmen saya yang terbuat dari pelat anti tembak ini benar-benar seperti benteng bergerak." Saya tidak menghiraukan komentar, mengangkat ponsel dan berjalan menuju tumpukan kendaraan rusak. Lampu jalan kuning kusam. Bayangan terproyeksikan pada puing-puing truk lumpur. Gu Chen terjebak di dalam kabin yang terdistorsi. Kaca depan hancur menjadi serpihan. Dia tidak memakai sabuk pengaman. Seluruh tubuhnya terjebak di antara setir dan kursi. Panel instrumen bergerak mundur secara signifikan. Menekan kedua kakinya dengan kuat. Darah mengalir di dahi. Menjaga mata. Penampilannya tampak kacau ketika mendengar suara langkah kaki. Gu Chen sulit mengangkat kepala dan menatap melalui aliran darah. Dia melihat seseorang berpakaian setelan jas dan sepatu kulit. Aku yang bersih dari debu bergejolak tiba-tiba. Pupil mengkerut. Suara aneh terdengar di tenggorokan. "Hantu-hantu." Dia pikir aku sudah mati. Menurutnya, gaya benturan itu, aku tidak akan mati. Tapi pasti cacat. Bau tak sedap menguar dari kabin.
Gu Chen. Celana bawahnya basah dengan cairan tanda polisi, menetes di sepanjang kursi. Aku ketakutan dan buang air kecil. Aku mengernyit, menarik langkah setengah langkah mundur, mengatur sudut ponsel. Aku memotret wajah pucat dan terdistorsi Gu Chen serta celana bawahnya yang jelas di layar. Semua melihatku menunjuk ke Gu Chen di dalam mobil. Dengan nada tenang, ini dia saudara laki-laki bayiku yang bersaudara dari ayah tapi berbeda ibu. Livestream Gu Chen meledak. Wah, sungguh? Itu Gu Chen yang bernama Gu Xiao yang menyebabkan kecelakaan ini. Menyetir truk lumpur menabrak polisi. Ini benar-benar foto produksi persengketaan keluarga kaya masuk ke kenyataan. Pembunuhan tidak berhasil. Ini adalah kejahatan berat. Selain itu, tampaknya dia melibatkan diri sendiri. Sudah kencing di celana? Ya, hahaha. Selalu terlihat seperti anjing. Ternyata dia orang pengecut yang mendapatkan balasannya. Itulah balasan. Komentar balistik meluncur lewat popularitas langsung menempati posisi 1. Gu Chen pembunuhan polisi Su yang kecelakaan mobil polisi. Gu Xiao kencing di celana. Ini beberapa entry sedang naik cepat ke pencarian trending. Gu Chen akhirnya sadar kembali. Dia menemukan saya punya bayangan. Memegang ponsel di tangan, dia masih bisa berbicara. Saya tidak mati. Tidak hanya tidak mati, masih di siaran langsung. Suara Su Suyang dan Gu Chen bergetar penuh keputusasaan. Kamu tidak mati. Bagaimana mungkin kamu tidak mati? Membuatmu kecewa. Aku mendekatkan kamera untuk close-up wajahnya. Mobilku cukup kuat. Kemampuan mengemudi kamu tidak terlalu bagus. Gu Chen menyadari saat live streaming bahwa ia ingin menutup wajahnya seolah gila. Namun lengan terjebak. Tidak bisa bergerak. Jangan rekam. Jangan rekam. Suyang, binatangmu mematikan ponselnya. Mematikan teriakan istriknya. Mematikan tawa dingiku. Satu kaki menekan bumper mobil lumpur yang tergores. Melihatnya dari atas. Saudara kecil, saat kamu baru saja menabrakku. Namun, saya sangat ingin menghancurkan diriku menjadi serb daging cincang. Ada apa sekarang? Berani bertindak? Namun tidak siap menerima. Aku tidak sengaja. Ini hanya kecelakaan. Karena Gu Chen berjuang memohon penjelasan tentang rem. Air mata dan napas berdarah tercampur. Kak, tolong selamatkan saya. Cepat. Tolong selamatkan saya. Kaki saya patah. Sangat sakit. Kecelakaan. Aku menunjuk truk pada tengah malam. Mengemudi sebuah mobil rusak dengan plat palsu. Terisi penuh batu. Berburu di jalan pegunungan tanpa pengawasan. Gu Chen, kamu menyebut ini kecelakaan. Apakah kamu? Ketika menjadi polisi, bodoh atau ketika menjadi netizen, bodoh? Penonton di ruang siaran langsung marah teramat. Kejadian ini memang luar biasa. Ini jelas pembunuhan terencana. Orang seperti ini patut mati. Di dalam mobil, si penyiar jangan menyelamatkannya. Sangat menakutkan. Untuk harta keluarga, dia bahkan membunuh saudara kembarnya. Orang seperti ini harus dijatuhi hukuman mati. Aksi Su Xiao ini 666 langsung menyerang dewa di seluruh jaringan. Biarkan dia menembak sampai mati. Melihat baris komentar, saya mengangkat sudut bibir saya untuk menyelamatkanmu. Tentu saja harus menyelamatkan saya. Dengan santai berkata, setelah semua, aku adalah saudaramu. Bagaimana bisa tidak menyelamatkan saat mati? Aku sudah membantu kamu menembak dan polisi dan dokter akan segera terjatuh. Sebelum ini, nikmati momen yang menjadi sorotan semua orang dengan baik. Gu Chen putus asa. Dia tahu bahwa pembunuhannya gagal. Siaran langsung di semua jaringan menghancurkan namanya. Yang menunggu dia adalah penjara dan hinaan. Nyeri hebat dan kehancuran menabrak. Dia menggelengkan mata 2 kali lalu pingsan. Itu saja membuatnya pingsan. Kualitas psikologisnya sangat buruk. Saya menggelengkan kepala, mengarahkan kamera ke kegelapan di kejauhan. Suara langkah cepat terdengar. Suara langkah datang. Suara wanita Su yang penuh kegembiraan yang tidak bisa ditekan. Angin mengalir. Dia bersembunyi di balik tikungan. Mendengar suara keras, melihat api dan masalah sudut. Dia hanya melihat truk yang terbalik. Maka karena truk hitam George Barton, dia pikir mobilku sudah terlempar atau dihancurkan. Dia berlari sangat cepat. Roknya tergores, rambutnya berantakan. Dia lari pergi. Satu sepatunya hilang. Dia berjalan tergoyang, namun wajahnya memancarkan senyum aneh. Itu jejak yang akan segera menjadi warisan. Apakah Gu Chen berhasil? Apakah dia mati? Dia berlari sambil berteriak, tidak menyadari suasana di tempat itu sama sekali, dan tidak memperhatikan ponsel saya, sampai dia masuk ke dalam cahaya lampu mobil. Dia pertama kali melihat truk lumpur yang terbalik. Senyumannya memancar begitu indah. Akhirnya detik berikutnya, matanya melewati truk lumpur itu. Dia melihat senyuman George Patton yang tak tersentuh menjadi beku. Lalu, dia melihat saya berdiri di samping mobil dengan setelan jas rapi. Tawa canggung saya tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Hampir terjatuh. Dia membuka mata lebar. Dia menatapku mati-mati. Tersengat karena terkejut secara ekstrim. Su Suyang, dia membuka mulut lebar. Suaranya berubah. Ming? Apakah kamu manusia atau hantu? Aku mengarahkan kamera ke matanya dan menyapa. Selamat malam. Miss Lin berlari begitu cepat. Apakah kamu datang untuk mengambil mayatku? Sesi live kembali memanas. Itulah rekan perempuan itu. Apakah dia sudah mati setelah yang dia teriak tadi? Bukti nyata. Itu memang konspirasi. Pasangan anjing ini sangat kejam. Aku sudah melihat gosip sebelumnya. Sepertinya perempuan itu mantan pacar Su Xiao. Dia berhubungan dengan adiknya demi uang. Plot twist ini sangat seru. Su Xiao memang novel yang menyenangkan. Pemain utama, Lin Qianyu, melihat ponselnya, dan juga melihat komentar yang beruntun. Dia meskipun bodoh, tapi dia tahu apa arti siaran langsung. Tidak, bukan itu. Dia gugup mengacungkan tangan, menarik langkah mundur secara naluri. Aku hanya lewat, mendengar suara dan ingin melihat. Aku melewati, mendekati sepatu kulitnya. Suara langkah di atas batu pecah terdengar jelas. Namun aku mendengar Miss Lin lewat di daerah pedalaman memakai rok. Kalau tadi kamu teriak,
Apakah itu berhasil? Itu juga hanya suara sambil lewat. Wajah Lin Qianyu pucat, keringat dingin merembes basah punggung, dia tidak bisa mundur lagi. Kaki saya menjadi lembut dan lumpuh. Duduk di lantai. Suyang, dengarkan penjelasan saya bahwa semua ini tentang Gu Chen. Dia memaksa saya. Dia hanyalah Gu yang sedang koma. Gu Chen tanpa ragu menyerahkan tanggung jawab. Dia ingin membunuhmu. Dia bilang kalau kamu mati, harta warisannya menjadi miliknya. Saya sudah mencoba meyakinkannya, tapi dia tidak mendengarkan. Saya datang untuk menghentikannya. Sungguh menakjubkan. Saya berhenti sejenak, melihat ke bawah pada wanita ini. Dengan lembut memukul Lin Qianyu. Kamu tidak akan bermain peran. Sungguh disayangkan. Baru saja seseorang di headphone menggeram akan menabraknya sampai mati. Bukankah itu kamu, Lin Qianyu? Yang gemetar seluruh tubuh. Earphone terus memantau. Dia akhirnya mengerti bahwa dia hanyalah sebuah permainan. Semua sudah menjadi pendorong bagi diri mereka sendiri menuju neraka. Suara klakson dari jauh memotong langit malam. Lampu darurat merah biru berkelip di dinding gunung. Saya menatap sebentar Lin Qianyu yang lumpuh dan Gu Chen di reruntuhan. Sambil menghadap ruang siaran langsung, saya membuat kesimpulan. Para penonton, siaran hari ini berakhir di sini. Seperti yang kalian lihat, ada orang-orang yang hatinya lebih dingin daripada baja, lebih gelap dari malam ini. Namun, tenang saja, hukum akan memberikan akhir yang paling adil bagi setiap orang. Saya Suyang, kita menutup siaran di pengadilan, dan dunia menjadi tenang. Lin Qianyu duduk di tanah, matanya kosong berbisik sendiri. Sudah selesai? Benar-benar selesai. Saya berjalan ke depannya. Saya berjongkok dan melihat wajah itu yang dulu memikatku. Ini hanya merasa jijik pada wajah Lin Qianyu. Saya berbisik. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Aku mendekat ke telinganya dan berbisik. Sebenarnya di kehidupan sebelumnya, ketika kamu memegang tabung oksigenku, aku sudah mengatakan satu kalimat. Mungkin kamu tidak mendengar? Pupil Lin Qianyu tiba-tiba membesar, bergetar kuat. Apa yang saya katakan? Dia bertanya dengan suara gemetar. Senyum dinginnya muncul di sudut mulutnya. Aku berkata pada kehidupan berikutnya, jangan biarkan aku menangkapmu. Sekarang aku sudah menangkapmu. Lin Qianyu berteriak sekali. Mata-matanya bergoyang, terganggu sampai pingsan. Melihat dua orang yang terjatuh di tanah. Aku berdiri. Aku menepuk-nepuk celana. Mobil polisi berhenti. Polisi datang dengan cepat. Saya mengangkat kedua tangan untuk bersikap kooperatif. Wajahku menunjukkan ketakutan yang belum tenang seperti korban. Namun di dalam hatiku terasa gemetar tak terbayangkan. Tetapi ini hanyalah bunga. Penyelesaian sejati baru saja dimulai. Hidup di penjara Gu Chen Lin Qianyu. Semoga kalian menyukainya. Mengenai Sujia, pria tua yang cenderung favorit. Aku menoleh ke langit malam. Bulu keringat bersinar di mataku. Selanjutnya giliranmu. Suara jeritan itu menghabiskan tenaga Lin Qianyu. Tubuhnya menjadi lemah, tanpa akan terhuyung. Namun aku tidak memberinya kesempatan untuk pingsan. Aku menolongnya berdiri. Miss Lin memang bintang utama malam ini. Tanpa dia, drama ini, bagaimana melanjutkannya? Saya mengucapkan perintah singkat. Di kegelapan, dua penjaga berbaju hitam yang sudah menunggu di pinggir jalan melangkah maju. Satu di kiri, satu di kanan, memegang lengan Lin Qianyu. Seperti anak ayam keenam, mereka memaksanya terangkat dari tanah. Kedua orang ini saya sengaja sewa dari perusahaan keamanan sebagai prajurit khusus. Mereka hanya menganggap uang, bukan manusia. Lin Qianyu terbangun oleh gerakan kasar itu. Matanya masih agak bingung setelah melihat jelas dua pria besar seperti menara besi di depannya. Kemudian melihat mereka memegang ponsel. Dengan wajah menyerupai vampir, dia akhirnya sadar. Ketakutan segera menutupi seluruh tubuhnya. Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan itu ilegal? Lin Qianyu berjuang keras. Sepatu hak tinggi sudah lama lari. Hilang, satu kaki telanjang menendang di atas batu pecah. Menarik keluar bekas darah satu persatu. Dia menoleh dan ingin lari. Namun di belakangnya ada puncak gunung yang curam. Di depan ada penjaga pribadi yang tak berwajah dan saya yang memegang kamera. Namun saya tidak merekam. Saya mengangkat ponsel dan mendekati kamera dengan langkah stabil. Secara langsung mengarah pada wajahnya yang panik. Kenapa adik-beradik itu lari? Saya tersenyum dengan nada seperti sedang berbincang dengan teman lama. Muncul di luar kota pada jam yang begitu larut. Bahkan lebih cepat dari ambulans datang. Kamu datang untuk mendukung Gu Chen? Atau datang untuk memastikan aku sudah mati? Di ruang siaran langsung, komentar berputar dengan liar. Itulah Lin Qianyu. Penampilannya memang manusia, namun menyerupai anjing. Hati, bagaimana bisa begitu gelap? Apakah kalimat tadi berhasil? Saya juga merekam layar. Wanita ini pasti menjadi mitra pelakunya. Lihat bagaimana dia terlihat gugup. Dia bahkan tidak punya peluang untuk lari. Jangan biarkan dia lari. Wanita jahat seperti ini harus terungkap. Lin Qianyu melihat deretan hinaan di layar. Wajahnya memutih. Secara naluriah dia mengangkat tangan melindungi wajah. Teriak, mengucap selamat tinggal. Ambil foto Suya. Ketika kamu menaruh ponsel, saya tidak akan membiar kamu memotret. Saya punya hak atas potret. Hak atas potret. Saya tertawa sial. Kakinya menendang sepotong batu pecahan. Membahas hak potret di tempat pembunuhan. Kesadaran hukum Miss Lin memang benar-benar membuka mata semua orang. Saat tadi Gu Chen menabrak saya. Mengapa kalian tidak pernah memikirkan hak hidupku? Menyebut Gu Chen, Lin Qianyu gemetar seluruh tubuhnya. Matanya berkelip. Tiba-tiba seolah memegang tali penyelamat. Dengan suara puk, ia jatuh berlutut ke tanah. Lututnya berat menabrak batu pecah. Namun ia tidak peduli dengan rasa sakit. Langsung menjerit ke kamera. Bukan urusanku. Sungguh bukan urusanku. Lin Qianyu mengeluarkan napas berselaput dengan hidung berair dan mata menangis menutupi wajahnya. Hanya di antara reruntuhan truk lumpur yang masih mengeluarkan asap itu. Suara tajamnya semua berasal dari Gu Chen. Dia yang memaksa saya. Dia bilang dia terutang pada pinjaman berjangka tinggi. Tak ada jalan keluar.
Kan? Hanya dengan membunuhmu saja aku bisa mendapatkan warisan dan melunasi hutang. Saya sudah menasihatinya, tapi dia tetap ingin bertarung seperti gila. Aku adalah Suyang yang dipaksa. Lihat, berdasarkan hubungan lama kita, percayalah padaku sekali untuk menghapus dosa. Dia tanpa ragu menuangkan semua air kotor ke atas Gu Chen. Menatap wajahnya penuh rasa tersakiti dan ketidakbersalahan. Jika bukan karena aku bertahan sejenak, aku takut benar-benar akan tertipu oleh akting ini. Hahaha, di reruntuhan tiba-tiba terdengar suara batu keras. Gu Chen terbangun, dia terjebak di ruang kemudi, tidak bisa bergerak. Tapi tadi kata-kata Lin Qianyue, setiap kalimat menembus telinganya. Lin Qianyu memaksa Gu Chen mengangkat kepalanya dengan susah payah. Wajahnya penuh darah, pandangannya keras seperti ingin memakan orang. Dia membuka mulut untuk mengumpat. Dia pertama kali memuntahkan darah. Sejengkal darah menetes, membuat dada berwarna merah. Kamu? Wanita beracun. Suara Gu Chen serak. Setiap katanya disertai tetes darah. Ide itu datang dari rencanamu. Jalannya adalah milikmu. Kau bilang masih ingin Suyang mati. Kita akan memaksa kamu diam. Anjing gila. Kenapa kau menggigit? Lin Qianyue menjerit memotongnya. Ingin melompat maju untuk menutup mulut Gu Chen. Namun dipaksa keras oleh petugas keamanan. Dia menoleh ke arahku. Tampakannya hampir menyeru. Suyang, jangan dengarkan omong-omongnya. Dia hanya ingin menyiapkan cadangan. Aku mencintaimu. Jika tidak karena dia mengancam dengan cara seperti itu, bagaimana aku bisa tetap diam sambil menyaksikan pasangan ini yang pernah bersumpah cinta abadi di kamar tidur, saat ini demi bertahan hidup, saling menggerogoti. Saya merasa sarkastik, menusuk satu hutan, Qianyue juga begitu. Di depan tempat tidur saya, dia berpelukan di pangkuan Gu Chen sambil mengejek kebodohanku. Dan sekarang saya klik sedikit proteksi. Dia menjual Gu Chen bersih-bersih. Anjing menggigit anjing diam. Bulu menakjubkan. Saya mengangguk. Dia berbicara di ruang siaran langsung kepada para penonton. Semua satu adegan besar. Nalan menembakkan setiap kode pesan yang cukup meledak. Di layar komentar, tampak banyak hadiah yang diputar terus-menerus. Saya menyembunyikan kepala tertawa. Dari tas dalam pelukannya, saya mengeluarkan satu dokumen yang terlipat rapi. Ini adalah hadiah besar terakhir yang telah saya siapkan malam ini. Sebenarnya rencananya menunggu mereka masuk ke dalam jet, kemudian mengirimkannya masuk. Meski dijual, suasananya tetap di sini. Bagaimana kalau kita langsung beri mereka ini untuk menutup peti mati dan mengakhiri urusan? Aku mengayun-ayun dokumen di tanganku. Lembaran berwarna biru terlihat sangat mencolok di bawah lampu mobil. Kalian pikir kita tidak akan terbunuh? Hasil terburuk bagi saya hanyalah bekerja beberapa tahun. Aku menunggu dengan tekun dan akhirnya keluar. Di tanganku masih ada tanah di Chengnan. Meski tidak cukup besar, jika dijual, setidaknya kita dapat menulis sedikit. Terkejut? Dia memang berpikir begitu, meskipun pembunuhan tidak berhasil. Tapi jika dia tidak mengakui perannya sebagai mastermind, minta seorang pengacara lagi, dia akan dihukum 3-5 tahun saja. Tanah di Chengnan meskipun tidak dalam rencana wilayah, namun tetap saja tanah itu ada. Akhirnya suatu hari akan berakhir. Itu adalah jalur mundurnya yang terakhir. Apa maksudnya? Yilin kian-kian menatap dokumen itu. Di dalam hatinya muncul perasaan tidak menyenangkan. Gu Chen juga berhenti mengeluh. Dia menatapku dengan tajam. Aku berjalan ke depan Lin Qianyue dan menyerahkan dokumen itu kepadanya. Buka saja. Lihat, Lin Qianyue menerima dokumen sambil gemetar. Dengan lampu mobil terang George Patton, dia melihat jelas baris besar tebal di sampul berjudul Jiangcheng City. Laporan uji toksisitas tanah dan air bawah tanah di lokasi pabrik kimia limbah. Kata-kata ini seperti palu yang menghantamnya dengan keras. Tangan dia bergetar di atas kepalanya. Dokumen hampir jatuh ke lantai. Ia membalik halaman pertama. Data-data yang pada terpatri di matanya. Hasil pengujian ini menunjukkan tanda kelebihan logam berat. Kadar polutan, hasil kesimpulan mengenai penemuan bahan organik dengan harga hidrogen 6. Lahan ini pernah menjadi tempat pembuangan limbah kimia beracun. Tanah dan air tanah terkena kerusakan serius yang tidak dapat dipulihkan. Polusi, toksisitasnya sangat tinggi. Dilarang segala bentuk pengembangan komersial dan penggunaan hunian. Lin Qianyue tidak memahami rumus kimia yang kompleks. Namun, polusi beracun parah. Dilarang mengembangkan kata-kata ini. Dia merasakan tangan gemetar secara kimia. Laporan uji toksisitas. Apa yang dia ketahui? Bibirnya memunculkan warna putih. Lihat aku. Tatapan mataku penuh ketakutan dan kejelasan. Masih belum mengerti? Aku memasukkan kedua tanganku ke dalam saku. Nada bicara. Tenang seperti sedang membicarakan cuaca. Kamu memisahkan diagnosa cahaya. Semuanya memiliki tabungan, bahkan dengan meminjam pinjaman berbayar tinggi untuk membeli tanah itu. Sebenarnya bukan pusat bisnis masa depan. Ia sebenarnya sebuah tempat pembuangan sampah yang secara ilegal menimbun limbah beracun puluhan tahun lalu. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Lin Qianyue menggelengkan kepala dengan keras, seolah-olah ingin melepaskan mimpi buruk ini. Kamu menipu saya. Ini juga hasil pemalsuanmu. Betul, kamu memalsunya untuk menakut-nakuti. Saya menertawakan dingin. Saya menunjuk pada cap resmi merah terang di akhir dokumen. Ini adalah laporan otoritatif yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengujian Tingkat Nasional. Sebelum saya sudah meminta orang melakukan pemeriksaan ini. Itulah sebabnya saya tidak pernah menampilkannya. Hanya untuk menunggu kalian menandatangani dan menyerahkan uang. Saya membungkuk, dekatkan wajah pucatnya. Satu kata satu jeda. Bantu dia menganalisis situasi. Saudara, apakah kamu tahu apa artinya? Artinya lahan itu tidak bernilai 1 sen dan juga merupakan dasar pencemaran besar. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan dan Undang-Undang Pencegahan Pencemaran Tanah, sebagai pemilik tanah saat ini, kalian harus menanggung seluruh tanggung jawab pengelolaan, perbaikan. Tahukah kamu berapa biaya untuk daerah racun ini? Para ahli memperkirakan harga mulai 500 juta. 500 juta?
Lin Qianyun menjerit satu suara. Pupilanya menyempit tajam, seolah-olah seseorang memegang lehernya. Saya melanjutkan serangan. Karena air tanah sudah tercemar, lahan pertanian sekitarnya, Departemen Lingkungan akan segera campur tangan. Saat itu tidak hanya denda tinggi, sebagai perwakilan hukum Gu Chen, sementara sebagai pemegang saham mayoritas, kamu juga harus menanggung tanggung jawab pidana. Ini disebut kejahatan pencemaran lingkungan. Di reruntuhan, Gu Chen mendengar ini. Api yang membara sekali lagi menyemburkan darah tua. Matanya melirik, telah pingsan sepenuhnya. Kali ini, dia benar-benar putus asa. Awalnya ia pikir hanya kebangkrutan. Sekarang dia menanggung hutang sebesar 500 juta dan tuduhan baru. Di dunia ini, bahkan di kehidupan berikutnya, ia tidak akan pernah dapat bangkit kembali. Lin Qianyue terbaring di tanah. Dokumen di tangannya tergelincir, menyebar ke seluruh lantai. Angin meniup kertas berterbangan. Dia berpikir ia telah terlahir kembali. Dengan tangan memegang naskah, ia dapat mengatur nasib orang lain. Tapi akhirnya uangnya habis. Mengambil utang berbayar tinggi dalam jumlah besar. Sekarang juga menjadi pelaku pembunuhan dan pencemar lingkungan. Situasi ini memang titik akhir. Lin Qianyue menggumam sendiri. Pandangannya kosong. Dia tiba-tiba menyadari. Sejak awal, aku tidak berniat memberi mereka jalan keluar. Rencana wilayah baru apapun, perubahan jalur metro apapun, semua itu hanyalah hidangan pembuka. Laporan tes toksisitas ini adalah serangan maut sejati. Meskipun tidak ada suara aneh dari rencana wilayah baru, meskipun mereka berhasil lolos hukuman hukum akibat kecelakaan ini, tanah beracun ini juga akan menguras mereka, membawa mereka mati, membuat mereka tidak pernah dapat hidup lagi. Su Yang, kamu sangat kejam. Lin Qianyue mengangkat kepala. Melihatku, air mata mengalir tanpa suara. Kali ini bukan pertunjukan, itu keruntuhan total. Kamu sudah tahu, kamu sudah merancang segalanya. Kamu adalah iblis yang membenci saya mengambil laporan itu, menepuk debu di atasnya. Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, kalian menaruh tabung oksigen saya dan membuang saya di padang pasir memberi makan anjing. Kemampuan seadanya saya apa artinya? Saya hanya akan menggandakan apa yang kalian ingin lakukan pada saya dan mengembalikannya kepada kalian. Lin Qianyue tiba-tiba menyerang seperti gila, ingin merobek dokumen itu. Dia merobeknya. Setelah dirobek, ia tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Bodyguard cepat dan cekatan. Dengan satu gerakan menekannya kembali ke tanah. Saya mengintip dari atas, melihatnya berputar di tanah, seperti serangga yang hampir mati. Hancurkannya. Saya berkata dengan tenang. Ini hanya salinan asli. Saya sudah mengirimkannya ke Badan Perlindungan Lingkungan dan Brigade Penyelidikan Ekonomi. Besok pagi, seluruh kota Jiangcheng akan tahu bahwa properti cerita membeli sebidang tanah beracun, juga berusaha membunuh dan memadamkan saksi. Lin Qianyue benar-benar berhenti bergerak. Dia berbaring di atas tumpukan batu pecah. Suara aneh, hehe, terdengar dari tenggorokannya, seolah-olah ia ditarik beberapa helai. Suara klakson polisi dari kejauhan semakin dekat. Lampu polisi merah biru menembus, gelap malam berkelip bergantian, mencermati wajah ketiga orang. Saya tak peduli. Gu Chen mati di senja. Lin Qianyue terdiam. Adegan itu aneh. Saya berbalik menatap kamera siaran langsung dan merapikan diri. Gu Chen, anak ini benar-benar bukan orang biasa. Agar tidak terkena bunga kecil tersebut, tak sempat ragu. Langsung saja, rambut yang teracak angin. Saat itu jumlah penonton siaran langsung sudah melampaui 1 juta. Semua penonton menyaksikan babak tengah perseteruan keluarga kaya ini. Melihat dua orang jahat yang dulu tak terkalahkan, jatuh ke akhir yang begitu. Keadilan mungkin akan terlambat, tapi pasti hadir. Saya menghadap kamera dan menyampaikan kata penutup terakhir. Tentu saja, jika keadilan tersesat, saya tidak keberatan pergi sendiri memberi petunjuk kepadanya. Aku adalah Su Yang. Terima kasih telah menjadi saksi. Matikan siaran langsung. Beberapa mobil polisi berteriak masuk ke tempat kejadian. Suara pengereman yang tajam memecah langit malam. Para petugas khusus bersenjata turun dari kendaraan, segera mengendalikan situasi. Tidak boleh bergerak. Angkat tanganmu. Senjata dengan peluru hitam menembak ke arah di tanah dan di dalam mobil. Tidak melawan, seperti boneka. Biarkan polisi menempatkan kunci tangan es dingin padanya. Saat dia ditekan ke atas mobil polisi, dia menoleh. Akhirnya menatapku sekali. Dalam matanya tidak ada cinta, tidak ada kebencian, hanya sisa ketakutan tak berujung dan penyesalan. Dia akhirnya menyadari, dia telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak diprovokasi. Berdiri di tempat, menatap mobil polisi pergi. Angin malam sedikit dingin, membuat bau darah dan rasa terbakar di udara hilang. Aku menarik napas dalam-dalam, hanya merasa belum pernah merasakan kepuasan seperti ini. Akhirnya tidak peduli dengan Dan. Hanya dua badut yang melompat. Penyebab asli di balik layar, dia selalu menjadi anak angkat. Ayahku, sang tuan tinggi di keluarga Su yang menganggap aku tak ada, masih menungguku. Aku berbalik dan menaiki mobil George bataan yang masih utuh. Ayo pergi. Aku berkata kepada penjaga keamanan, pergi ke rumah sakit untuk memeriksa luka. Karena saudara laki-laki saya memberi hadiah sebesar ini, aku harus membuat tuan mengetahui apa yang telah dilakukan anak angkat berharga itu. Mesin berderak. Bodi hitam mobil menebas malam, menyusuri kota Jiang yang terang benderang. Api balas dendam baru saja dinyalakan. 3 bulan kemudian, semua hakim di pengadilan tingkat menengah kota Jiang berdiri diam lalu terjatuh. Aku merasa ingin memukulnya di dada, sambil duduk di bangku penggugat dan merapikan lengan bajunya. Pakaian sepenuhnya hitam, jaket jasnya tidak kerut, dengan mahkota bunga putih di dada. Perasaan saudara yang telah meninggal, juga mengirim 2 orang jahat itu pergi. Di ruang terdakwa, Lin Qianyue memakai jaket oranye kemerahan. Rambutnya dipotong sangat pendek, wajahnya berwarna kuning lilin penuh bercak merah. 3 bulan lalu masih jadi bintang utama di kalangan sosialita. Sekarang sudah tua, berusia 20 tahun, mata tampak tajam, sudut bibirnya terus mengerut. Di sampingnya hanya ada layar elektronik kosong, terhubung ke unit perawatan intensif rumah sakit kota. Di layar,
Gu Chen terbaring dengan penyangga leher. Penyangga dipasang di seluruh tubuh secara singkat. Meskipun tidak mati akibat kecelakaan mobil, tulang belakangnya patah dan mengalami kelumpuhan pada tingkat tinggi. Kecuali bola mata dan mulut, seluruh bagian di bawah leher adalah jaringan mati. Ketua pengadilan mengambil putusan. Suaranya tenang. Terdakwa Lin Qianyue bersalah atas pembunuhan dengan sengaja, tindak pidana percobaan, tindak pidana penipuan bisnis dan pencemaran lingkungan serius. Hukuman gabungan atas beberapa delik. Dihukum penjara seumur hidup, kehilangan hak politik seumur hidup, dan penyitaan seluruh harta pribadi. Tergugat Gu Chen melakukan pembunuhan dengan sengaja, tindak pidana percobaan, delik pencemaran lingkungan serius, dihukum penjara selama 25 tahun. Karena alasan kesehatan, diberi penangguhan sementara pelaksanaan di luar penjara, ditahan di rumah sakit penjara yang ditunjuk, keputusan selesai. Setelah keheningan, Lin Qianyue bergerak. Dia melompat menyerang pagar, rantai tangan terjepit pada pagar besi dengan suara retak. Aku tidak setuju. Aku tidak setuju dengannya. Menggeram, suara nyaring. Akulah yang terlahir kembali. Aku sang protagonis. Namun naskahnya salah. Suyang, kamu yang mencuri kontrak saya. Kamu seharusnya mati di dalam mobil itu. Kamu seharusnya mati. Petugas kepolisian turun untuk memecahkan perselisihan. Lin Qianyue berjuang. Biji mata hampir keluar. Matanya menatap mati sambil tertawa gila. Hahaha Suyang, jangan terlalu bangga. Tanah itu beracun. Biaya pengelolaan 500 juta. Kamu juga tidak bisa lari. Keluarga Su akan runtuh. Aku menunggumu di neraka. Menunggumu. Aku berdiri. Geji. Lihat wanita gila ini membawa presiden pengadilan pergi sambil melambaikan tangan. Lin Qianyue ditarik turun dengan teriakan, "Jauh, pergi." Aku menoleh ke layar. Gu Chen menatap mati pada bibirku bergerak. Apa yang ingin saya katakan? Dengar-dengar mengalir ke sudut dahi. Dia tidak dapat, bahkan mengangkat tangan untuk menyeka sekalipun. Saya menghadap kamera, mengangguk, menunjukkan sopan santun, tersenyum, belok, keluar dengan langkah besar. Di luar pengadilan, senjata panjang dan pendek berdiri dalam formasi ketat. Saat saya muncul, lampu kilat mengubah hari mendung menjadi terang benderang. Tuan Su, apakah Anda puas dengan keputusan hari ini? Su Xiao mendengar bahwa tanah beracun di bawah nama Gu Chen sedang diperdebatkan hak kepemilikannya. Apakah grup Su akan menanggung tanggung jawab bersama? Su berkata, ini adalah pembersihan internal di kalangan keluarga kaya. Bagaimana pandangannya? Jurnalis menulis mikrofon hiu yang diarahkan ke wajah. Penjaga keamanan ingin memaksa orang. Saya mengangkat tangan untuk menghentikannya. Berjalan menuju tangga, menghadap kamera. Menahan dasi dengan tegas. Suara semua tidak keras. Situasi berakhir. Tentang putusan, saya percaya pada keadilan hukum. Kebaikan dan keburukan akhirnya mendapat balasan. Ini adalah prinsip yang tak berubah sejak lama. Mendengar, memeriksa seluruh panggung. Sementara itu, mengenai wilayah selatan kota yang menjadi perhatian semua, dan kerumunan orang yang meninggalkan masalah oleh Gu Chen. Menahan napas. Area tersebut adalah tugas berat. Siapapun yang terlibat akan membayar biaya pengelolaan 500 juta. Perusahaan kota juga harus menambah tingkatan. Semua melihat bagaimana saya mengalihkan tanggung jawab, bagaimana memisahkan diri dari adik tak bertanggung jawab. Saya mengumumkan, saya naik pangkat. Saya akan membeli semua aset tersisa di bawah nama Gu Chen secara penuh atas nama pribadi saya. Termasuk tanah yang sangat kontroversial itu. Semua orang terkejut. Para jurnalis saling memandang. Mereka pikir salah dengar. Su Xiao, apakah Anda gila? Itu memang biaya pengelolaan tanah terkontaminasi racun yang tak berujung. Apakah Anda ingin menanggung beban bagi pelaku? Saya tersenyum, mata saya tetap tegas. Uangnya hilang, bisa menghasilkan lagi, tapi lingkungan Jiangcheng hancur, dan tidak ada uang yang bisa membeli kembali itu. Walaupun tanah itu dibeli oleh Gu Chen, namun dia tetap menyimpan darah keluarga Su. Tidak akan diajari kematian. Menyalin tanah, memiliki keberanian untuk menahannya. Saya akan mendirikan dana lingkungan khusus. Sumber dana pertama 10 miliar untuk membersihkan tanah di daerah selatan kota secara menyeluruh dengan pencemaran air tanah. Setelah perbaikan selesai, tanah tersebut akan disumbangkan tanpa biaya kepada pemerintah kota untuk diubah menjadi taman publik lingkungan yang permanen. Berhenti sejenak, menatap kamera dan melihat seseorang melalui layar. Selain itu, saya akan menyumbangkan semua pendapatan ilegal dari penjualan yang disita atas Gu Chen dan Lin Qianyue kepada panti asuhan Jiangcheng dan pusat rehabilitasi penyandang cacat. Saya berharap uang ini dapat membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Itu juga menjadi cara saya menambah kebaikan bagi mereka. Kan? Suara Shutter terdengar meriah. Tak ada siapapun yang menyebutkannya. Bocah boros pun tak ada yang mengurusnya. Menghadapi tuduhan penuh rasa bersalah pada malam itu. Headline Jiangcheng, pemalas yang kembali, tak dapat ditukar dengan emas. Su Xiaohua mencapai miliaran untuk mengelola wilayahnya. Jalan penebusan Suyang, mulai dari pembalasan menjadi pelindung. Harga saham Su naik ke batas tertinggi pada hari berikutnya, menyita 7 papan sekaligus. Nilai pasar naik menghasilkan uang yang jauh melebihi 1 miliar yang disumbangkan, memperoleh keuntungan dan manfaat. Di ruang perawatan pasien rumah sakit uji coba, seluruh area diisi dengan disinfektan serta tempat untuk kotoran. Gu Chen berbaring dengan pandangan mata yang tajam, menatap televisi di dinding. Guen menontonnya. Saya sedang berbicara di ruang perawatan. Jangan berhenti memakai setelan jas. Istana sibuk. Di belakangnya bunga dan tepuk tangan. Bapak Su dipuji sebagai penyiar terbaik pertama di kota Jiang. Suara bersemangat. Gu Chen terdengar tertawa di tenggorokannya. Dada bergetar kuat. Ingin memukul barang. Ingin mengumpat orang. Ingin menutup TV. Tak dapat bergerak. Lalat jatuh di ujung hidung. Menggosok kaki. Merangkak gatal hati perawat-perawat. Gu Chen berteriak dengan susah payah seperti nyamuk. Langkah kaki di luar pintu. Perawat gemuk membawa ember berisi air dingin masuk untuk menatap sebentar. Gu Chen tampak tidak sabar. Mengapa berteriak?
Apakah Anda tidak melihat saya sedang makan? Lalat menolak. Gu Chen memohon. Perawat mengangkat mata putih. Dengan tangan, ia mengayunkan handuk dan melemparkan air dingin. Anda semua melempar tumpukan handuk dingin basah ke Gu Chen, mengusap wajah secara acak dengan 2 semprotan air dingin di hidung. Gu Chen batuk parah, wajahnya bengkak dan merah. Jangan pura-pura mati. Petugas perawatan melempar handuk. Kakakmu memang sudah bilang agar kamu hidup dengan baik, menebus dos. Dia sudah menanggung semua biaya medis. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Harus bertanya kepada dokter. Tidak setuju? Petugas perawatan mengakhiri percakapan lalu pergi. Dengan mudah, dia menaikkan volume TV ke maksimum. Sekarang kami laporkan untuk Anda. Harga saham Su Group mencapai rekor tertinggi lagi. Telinga Gu Chen terasa sakit akibat guncangan hebat. Air mata mengalir lagi. Akhirnya paham. Apa arti? Harus bertahan hidup namun tidak dapat mati. Inilah akhir yang diberikan oleh Su Yang. Di dalam sangkar air desinfektan. Menghabiskan sisa hidupku tiap detik untuk menghancurkan, menahan, menyaksikan musuh naik ke awan. Dari lumpurku sendiri di pinggiran kota penjara wanita. Di luar jendela besi, bulan penuh. Cahaya dingin menyebar di tanah beton. Hati ringan. Bulan memudar, tempat tidur papan keras, memakai pakaian tahanan kasar, tangan penuh dengan luka jarum dan korak akibat kerja. Dulu jari-jari tidak menyentuh air musim semi. Sekarang tangan terasa seperti kulit kayu di penjara. Terdengar suara ronjong bergantian. Dia tidak bisa tidur. Lihat bulan, pikiran penuh dengan keinginan kebahagiaan di masa lalu. Tak bisa menikmati kebahagiaan. Dalam hidup ini, saya pikir dengan naskah bisa terbang naik. Hasilnya apa? Hehe, tertawa pelan. Tertawa lagi sampai menangis. Akhirnya mengerti di mana kalah. Tidak kalah dengan keberuntungan. Kalah pada keserakahan. Kalah melawan kelahiran bodoh. Bukan obat segala penyakit. Bodoh. Berulang hidup 100 kali tetap bodoh. Mengira diri sendiri adalah pemburu. Sebenarnya dari awal hingga akhir hanyalah huruf di papan catur Su Yang. Su Yang mengucapkan namanya. Tangan menekan dinding. Jengkel patah tak menulis. Kehidupan ini terlalu panjang tanpa batas waktu. Di dalam 4 dinding ini, menggiling sisa hidup menjadi abu. Taman pemakaman Jiang Cheng di setengah lereng menatap ke bawah. Sepanjang perjalanan, aku membawa krisan putih. Di tangga batu tak ada orang. Berjalan ke depan 2 monumen pemakaman berdampingan. Berdiri menunduk meletakkan bunga. Di dalam foto, orang tua tersenyum penuh kasih sayang. Sebelum kecelakaan mobil, foto grup terakhir. Di kehidupan sebelumnya, saya menghormati warisan keluarga. Menganggap pencuri sebagai ayah, dibunuh oleh anak tiri. Membuat mereka tidak bisa tenang. Orang tua mengambil botol Maotai, memutar tutupnya dan menuangkan setengahnya. Membungkuk kepala dan meneguk satu tegukan. Lilin yang terbakar belum hangat. Wanita yang membuat kalian mati. Yang merusak keluarga kita. Istri ketiga itu mengalami serangan depresi bulan lalu dan melompat tebing. Orang tua itu, yang juga merupakan suami kalian secara resmi. Karena Gu Cheng bersikap agresif terhadap hati, stroke dan hemiplegia. Sekarang tinggal di panti perawatan. Bahkan tidak bisa berbicara lancar. Saya akan mencari perawat terbaik. Merawatnya, membuatnya hidup 100 tahun. Mengenai Gu Cheng dan Lin Qianyue. Kalian juga menyentuh foto dingin di atas batu nisan. Jari-jari bergetar. Saya membawa kembali barang-barang keluarga Su. Saya juga membersihkan reputasi keluarga Su. Angin menghempaskan pinus dan cemara. Suara terdengar seperti ingatan saat duduk di tangga menatap gunung di bawah. Rasa kepuasan balas dendam menghilang. Hanya tersisa ruang kosong. Di hati yang tenang, batu jatuh ke tanah. Sistem tidak ada suara peringatan. Tapi saya tahu sudah lulus level. Bukan akhir permainan. Itu adalah suara manusia memulai ulang. Saat matahari terbenam, saya berbaring. Kota sungai berwarnai seperti burung terbang menakjubkan. Berjalan, berdiri, mengambil tanah dan membungkuk. Kali berikutnya saya akan kembali melihat kalian membawa menantu perempuan. Meskipun bayangan tidak memberikan harapan bagi orang tua, tepi gunung bawah tidak jelas. Jendela kaca lantai atas di markas utama Susi. Di depan, gelas anggur merah memandang ke bawah. Pemandangan malam kota sungai. Arus mobil menjadi sungai. Lampu neon berkelip. Jendela ini dan gemar restoran Nano Kilin pertama. Saat itu duduk sambil melihat Lin Qianyue menabrak mobil. Semua tenaga dihabiskan untuk hitung-hitungan. Sekarang berdiri di sini melihat kota. Di dalam hati hanya saya yang mengendalikan segalanya. Dong 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 mengetuk pintu. Asisten muda mendorong pintu masuk ke dalam. Mendengar kabar, wajahnya berseri-seri. Berita baik dari Suzong. Asisten datang dengan langkah cepat. Persetujuan proyek energi baru telah disetujui. Dan beberapa ban investasi multinasional yang sebelumnya terus mengamati. Baru saja mengirim email, menunjukkan kesediaan untuk berinvestasi penuh dalam rencana rantai industri lingkungan kami. Ini memang proyek besar bernilai ratusan miliar. Berbalik, mengayunkan gelas, daun merah menggantung di dinding, tersenyum tenang. Itu saja sampai di sini. Asisten terdiam. Pak Su, kamu tampak tidak terkecuali sama sekali. Karena saya tahu ini hanyalah awal. Letakkan cangkir dan kembali ke meja. Di atasnya, peta perencanaan baru bukan properti, bukan gelembung finansial. Itu teknologi ramah lingkungan. Di dunia medis sebelumnya, kematian terlalu dini, kehilangan peluang. Dunia ini dimulai ulang. Tidak boleh menyoroti perseteruan keluarga. Yang ingin saya temui bukan kerajaan bisnis. Itu zaman Su Yang. Beritahu semua departemen dan eksekutif setengah jam kemudian. Pertemuan. Gerakan mengenakan dasi sepanjang waktu. Tidak lagi menutup. Kegelisahan adalah pertarungan. Asisten segera berlari keluar dan menutup pintu. Lihat lagi keluar jendela. Malam pekat. Fajar akan datang. Kaca memantulkan bayangan. Pengkhianat yang putus asa dan marah itu hilang. Menggantinya, seorang pria dengan tatapan dalam dan tegak mengangkat gelas menatap bayangan. Minum, bersulang menuju masa depan. Tumpukan meja berderak keras. Berbalik dan mendorong pintu. Langkah besar. Masuk ruang rapat.
Cahaya bersinar terang.